Diceraikan tanpa harta dan diusir seperti sampah. Aku bangkit perlahan, hingga suamiku menjadi babu di perusahaanku sendiri dan mertuanya membusuk di penjara. Sebelum cerita dimulai silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja. Teman-teman yang menonton cerita ini, jangan lupa like, komen dan subscribe. Agar channel ini bisa semakin berkembang dan mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Lantai marmer travertine impor dari Italia ini terasa dingin di telapak kakiku. Sedingin tatapan mataku saat menatap pantulan diri di cermin setinggi langit-langit di ruang tengah. Namaku Clarissa. Usiaku 27 tahun. Di atas kertas, aku adalah istri yang patuh, menantu yang tidak banyak menuntut, dan pewaris tunggal Saka Group, sebuah konglomerasi properti dan energi yang didirikan oleh ayahku dengan darah dan keringat. Namun, di mata penghuni rumah lainnya, suamiku Adrian dan ibunya, Bu Ratna, aku hanyalah ATM berjalan yang bodoh. Sebuah brankas yang kuncinya sudah mereka curi, dan isinya siap mereka jarah sampai ludes. Mereka pikir rumah mewah di kawasan Pondok Indah ini adalah istana mereka. Mereka berjalan dengan dagu terangkat, seolah-olah sertifikat tanah ini sudah tercetak atas nama mereka. Mereka lupa satu hal mendasar tentang hukum kepemilikan. Penyewa tidak akan pernah menjadi pemilik, tidak peduli sekeras apapun mereka berteriak. Minggir! Jangan halangi jalan CEO baru. Suara bariton yang penuh arogansi itu memecah lamunanku. Pintu utama ganda yang terbuat dari kayu jati solid terbanting terbuka. Adrian masuk dengan langkah lebar, jas Armani, yang kubelikan bulan lalu dengan kartu kreditku, terlihat sedikit kusut. Namun wajahnya bersinar dengan euforia kemenangan yang memuakkan. Di belakangnya, Bu Ratna mengekor dengan langkah tergopoh-gopoh, membawa tas tangan Hermes palsu yang ia banggakan di arisan komplek. Wajah wanita tua itu dipenuhi seringai lebar, seolah baru saja memenangkan lotre seumur hidup. Akhirnya, seru Adrian, melemparkan tas kerjanya ke sofa kulit seharga 50 juta rupiah tanpa peduli. Ia merentangkan tangannya, menatap langit-langit rumah seolah ia baru saja menaklukkan dunia. Saka Group resmi milikku. Saham mayoritas sudah di tangan. Ayahmu yang sekarat itu tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Clarissa. Aku berdiri mematung di dekat piano, membiarkan wajahku tetap datar. Ini adalah topeng yang sudah kupaip selama 3 tahun pernikahan kami. Topeng istri yang lemah. Selamat, Mas, ucapku pelan. Suaraku nyaris tak terdengar. Jadi, proses pemindahan haknya sudah selesai. Adrian tertawa. Suara tawanya kering dan meremehkan. Ia berjalan mendekatiku, lalu dengan kasar mencengkeram daguku, memaksaku menatap matanya yang berkilat licik. Selesai? Lebih dari selesai, sayang. Ejeknya. Aroma alkohol mahal dan parfum wanita yang bukan milikku menguar dari kerah kemejanya. Para pemegang saham bodoh itu percaya bahwa aku adalah penyelamat perusahaan. Mereka setuju mendepakmu dari kursi komisaris. Mulai detik ini, kamu tidak punya kuasa apa-apa lagi di perusahaan ayahmu. Kamu hanya istri di rumah. Pajangan. Bagus. Adrian. Bagus sekali. Bu Ratna menimpali, suaranya melengking seperti peluit rusak. Ia menghempaskan tubuhnya di sofa, kakinya yang bengkak diletakkan begitu saja di atas meja kaca Venetian. Sudah saatnya laki-laki yang memimpin. Clarissa itu tahu apa soal bisnis? Tahunya cuma menghabiskan uang suaminya untuk perawatan wajah yang tidak seberapa itu. Aku menahan senyum sinis yang ingin meledak di sudut bibirku. Menghabiskan uang suami? Lucu sekali. Adrian lupa, gaji direkturnya selama ini dibayar dari dividen sahamku. Kartu kredit Black Card yang ia gesek untuk mentraktir kolega-koleganya, dan mungkin wanita simpanannya, tagihannya masuk ke rekening pribadiku. Bahkan bensin untuk mobil BMW seri 7 yang ia kendarai hari ini, dibayar dengan uangku. Adrian adalah definisi parasit yang merasa dirinya inang. Benalu yang merasa dirinya pohon beringin. Jangan diam saja, Clarissa. Bentak Bu Ratna saat melihatku tidak bereaksi berlebihan. Cepat buatkan minum untuk suamimu. Dia lelah habis berjuang menyelamatkan harta warisanmu yang hampir bangkrut itu. Dasar istri tidak tahu diri. Suami pulang bukannya disambut, malah melamun seperti orang gila. Biarkan saja, Bu. Adrian melepaskan cengkeramannya dari daguku dengan kasar, seolah menyentuhku adalah hal yang menjijikkan.
Ia berjalan menuju minibar, menuang whisky ke dalam gelas kristal. Mulai besok, kita tidak butuh dia lagi. Aku sudah menyuruh pengacara untuk menyiapkan surat-surat baru. Jantungku berdesir, bukan karena takut, tapi karena antisipasi. Inilah momen yang kutunggu. Surat apa, Mas? Tanyaku, berpura-pura bodoh. Aku memilih ujung bajuku, gestur gugup yang sudah kulatih berbulan-bulan di depan cermin. Adrian berbalik, menyesap whiskinya, lalu menatapku dengan pandangan yang bisa membekukan neraka. Surat pemisahan harta dan gugatan cerai, jawabnya santai, seolah sedang membicarakan menu makan malam. Sekarang aku sudah memegang kendali penuh atas aset Saka Group. Tanda tangan ayahmu sudah diamankan, jangan tanya bagaimana caranya. Jadi, fungsi kamu sebagai jembatan menuju harta itu sudah selesai. Kamu sudah kadaluarsa, Clarissa. Kamu mau menceraikanku setelah mengambil perusahaan papaku? Suaraku bergetar. Aktingku layak mendapatkan piala Oscar. Bukan cuma cerai, sambung Bu Ratna dengan kejam. Wanita itu bangkit berdiri, menunjuk wajahku dengan telunjuknya yang dihiasi cincin emas norak. Kamu juga harus angkat kaki dari rumah ini. Rumah ini aset perusahaan, kan? Karena perusahaan sekarang milik Adrian, berarti rumah ini juga milik Adrian. Kamu tidak punya hak lagi. Pergi kemana aku harus tinggal? Bu, Papa masih koma di rumah sakit. Aku memasang wajah memelas, memancing mereka untuk mengeluarkan racun terakhirnya. Adrian tertawa terbahak-bahak. Itu bukan urusanku. Kamu bisa pergi ke kolong jembatan, atau, ya, panti asuhan tempat ayahmu sering buang-buang uang untuk sumbangan itu. Mungkin mereka mau menampung janda miskin sepertimu. Pergi sana ke panti asuhan. Hinaannya menggema di ruangan luas itu. Pergi sana ke panti asuhan. Aku menundukkan kepala, menyembunyikan mataku. Mereka pikir aku menangis. Padahal, aku sedang menghitung detik. Adrian, si jenius palsu, tidak tahu apa yang sebenarnya ia tanda tangani di RUPS tadi siang. Ia begitu bernafsu mengambil alih Saka Group, sampai lupa melakukan hal paling mendasar dalam bisnis, due diligence atau uji tuntas. Ia tidak tahu bahwa Saka Group yang ia rampas hari ini hanyalah cangkang kosong. 6 bulan lalu, saat ayahku mulai sakit, aku mencium gelagat busuk Adrian. Diam-diam, dengan bantuan notaris kepercayaanku dan celah hukum yang sah, aku telah melakukan spin-off atau pemisahan aset. Semua aset produktif, tanah-tanah strategis, kontrak klien premium, paten teknologi konstruksi, dan dana likuid senilai ratusan miliar, sudah kupindahkan ke entitas baru bernama Phoenix Holdings. Perusahaan yang 100% sahamnya milikku pribadi, dan tidak masuk dalam harta gono gini. Lalu, apa yang Adrian ambil hari ini? Ia mengambil PT Saka Group yang hanya berisi gedung tua yang akan digusur, armada truk yang rusak, dan yang paling manis, kewajiban utang pajak korporasi yang menunggak selama 5 tahun senilai 200 miliar rupiah, ditambah sengketa hukum dengan 3 vendor raksasa yang akan jatuh tempo besok. Adrian berpikir ia baru saja menjadi raja. Padahal, ia baru saja secara sukarela menandatangani surat kematian finansialnya sendiri. Ia baru saja menjadikan dirinya penanggung jawab tunggal atas utang raksasa yang akan membuatnya membusuk di penjara. Aku mengangkat wajahku. Air mata buatan masih menggenang di pelupuk mata. Tapi bibirku tidak lagi bergetar. Baik, Mas, ucapku lirih. Jika itu maumu. Tapi ingat satu hal, Mas Adrian. Jangan pernah menyesali apa yang kamu ambil hari ini. Karena apa yang kamu genggam, tidak akan bisa kamu lepaskan lagi. Menyesal? Adrian mendengus, meneguk habis whiskinya. Satu-satunya penyesalanku adalah menikahimu. Sekarang, enyah dari hadapanku. Aku muak melihat wajahmu yang menyedihkan itu. Besok pagi, pengacaraku akan membawakan surat pengusiran resmi. Dan jangan bawa apa-apa selain baju yang menempel di badanmu, teriak Bu Ratna. Perhiasan, mobil, semua itu milik anakku sekarang. Aku mengangguk pelan, lalu berbalik menuju tangga. Langkahku ringan. Sangat ringan. Nikmatilah malam terakhirmu sebagai orang kaya. Adrian, Bu Ratna. Minumlah whisky mahal itu sampai tetes terakhir. Tidurlah di kasur sutra itu dengan nyenyak. Karena besok, saat matahari terbit,
Teks amnesti berakhir dan petugas pajak akan datang mengetuk pintu ini. Dan saat itu terjadi, aku akan menonton dari kejauhan, duduk di kursi CEO Phoenix Holdings, sambil menikmati kopi pagiku. Permainan baru saja dimulai, dan kalian sudah kalah di langkah pertama. Koper kanvas berwarna abu-abu kusam itu terbuka lebar di atas tempat tidur. Ini adalah koper lamaku saat masih kuliah di London. Jauh sebelum aku menikah dengan Adrian dan terjebak dalam sangkar emas beracun ini. Di mata Adrian, koper ini adalah sampah. Simbol kemiskinan dan selera rendah. Tapi bagiku, ini adalah satu-satunya benda di ruangan ini yang memuat kebebasan. Tanganku bergerak cekatan, melipat beberapa helai pakaian sederhana, 2 pasang jeans, 3 kemeja putih, dan 1 set piyama katun. Aku sengaja tidak menyentuh deretan gaun malam rancangan desainer ternama yang menggantung rapi di walk-in closet. Gaun-gaun Chanel, Dior, dan Sebastian Gunawan itu kubiarkan di sana. Biarlah mereka membusuk bersama pemilik barunya. Adrian masuk ke kamar tanpa mengetuk. Tentu saja. Dia berdiri di ambang pintu, bersedekap dada sambil mengawasi gerak-geriku seperti sipir penjara mengawasi narapidana. Matanya menyapu isi koperku dengan tatapan merendahkan. Hanya itu, cibirnya. Aku pikir kamu akan menangis memohon untuk membawa koleksi tas Birkin MU. Atau setidaknya perhiasan berlian yang kubelikan saat ulang tahunmu kemarin. Aku menahan diri untuk tidak tertawa. Yang kamu belikan? Kalung berlian itu dibeli menggunakan kartu tambahan dari rekening perusahaan. Rekening yang dananya berasal dari suntikan modal pribadiku yang Adrian klaim sebagai keuntungan operasional. Secara teknis, akulah yang membeli hadiah ulang tahunku sendiri. Dan soal tas Birkin itu palsu. Aku sengaja membiarkan Adrian membelikannya dari reseller kenalannya yang penipu, hanya untuk melihat seberapa bodoh seleranya dalam membedakan kulit asli dan sintetis. Biar saja tas palsu itu menjadi trofi kemenangannya. Tidak perlu, Mas, jawabku pelan, memasukkan peralatan mandi seadanya. Itu semua milikmu sekarang. Aku tidak pantas membawanya ke panti asuhan, kan? Bagus kalau kamu sadar diri. Adrian melangkah masuk, lalu membuka laci meja riasku dengan kasar. Ia mengaduk-aduk isinya, memastikan aku tidak menyelipkan sesuatu yang berharga. Ia tidak tahu bahwa harta sesungguhnya sudah berada di dalam saku rahasia di lapisan bawah koper bututku. Di sana, tersembunyi sebuah cold wallet, perangkat keras sekecil flash disk, yang berisi akses enkripsi ke Phoenix Holdings. Di dalamnya tersimpan data digital kepemilikan saham, obligasi pemerintah, dan akses ke rekening offshore di Singapura yang nilainya 100 kali lipat dari harga rumah ini. Selain itu, aku juga membawa satu buku kecil bersampul kulit hitam lusuh. Adrian pernah melihat buku ini dan mengejeknya sebagai buku harian anak SMP. Padahal, itu adalah ledger manual yang mencatat setiap transaksi ilegal, suap, dan penggelapan pajak yang Adrian lakukan selama menjabat sebagai direktur. Buku hitam itu adalah peluru perak yang akan kutembakkan tepat ke jantungnya saat waktunya tiba. Mana kunci mobil? Tagih Adrian tiba-tiba, memutus fokusku. Aku menoleh. Mobil. BMW seri 7 itu. Kamu pikir kamu bisa membawanya pergi? Itu aset perusahaan. Bentaknya. Serahkan kuncinya sekarang. Jangan sampai aku panggil satpam untuk menggeledahmu. Aku merogoh tasku, mengambil kunci mobil mewah itu, dan meletakkannya di telapak tangan Adrian. Besi dingin itu berpindah tangan. Ada kepuasan gelap saat melihat jari-jari Adrian menggenggam kunci itu erat-erat. Ia merasa memegang simbol status. Padahal, ia sedang memegang granat aktif. Mobil itu dibeli atas nama PT Saka Group dengan skema leasing korporasi bertenor pendek. Cicilannya menunggak 3 bulan karena Adrian menggunakan dana operasional untuk merenovasi ruang kerjanya agar terlihat seperti kantor Tony Stark. Besok pagi, pihak leasing dijadwalkan datang untuk menarik unit tersebut. Ditambah lagi, pajak kendaraan progresifnya belum dibayar selama 2 tahun. Dendanya saja sudah cukup untuk membeli sebuah mobil LCGC baru. Silakan, Mas, ucapku lembut. Jaga mobil itu baik-baik. Servis bulanannya memang agak mahal, tapi aku yakin CEO hebat sepertimu pasti sanggup membayarnya. Tentu saja aku sanggup. Jangan samakan aku dengan ayahmu yang pelit itu. Adrian mendengus bangga, memasukkan kunci ke saku celananya. Sekarang, keluar.
Ibuku sudah tidak sabar ingin menempati kamar utama ini. Bau tubuhmu membuat ruangan ini terasa sempit. Aku menutup resleting koperku. Bunyi zip yang panjang terdengar seperti suara penutupan peti mati. Aku mengangkat koper itu. Ringan, seringan beban di pundakku saat ini. Aku berjalan melewati Adrian tanpa menoleh lagi. Tidak ada air mata perpisahan. Tidak ada tatapan nanar ke arah foto pernikahan kami yang masih terpajang miring di dinding. Saat aku menuruni tangga melingkar yang megah itu, Bu Ratna sudah berdiri di ruang tengah. Ia sedang sibuk memberi instruksi pada asisten rumah tangga untuk memindahkan vas bunga keramik kuno, koleksi kesayangan almarhumah ibuku, ke gudang. Buang saja yang jelek-jelek itu. Ganti dengan kristal yang lebih modern. Sekarang rumah ini harus terlihat berkelas, teriaknya. Begitu melihatku turun, ia berkacak pinggang. Wajahnya yang penuh polesan bedak tebal menyeringai puas. Sudah mau pergi, Tuan Putri? Ejeknya. Ingat pesan saya. Jangan pernah kembali lagi ke sini mengemis-ngemis minta beras. Kalau kamu lapar, makan saja harga dirimu yang tinggi itu. Aku berhenti sejenak di anak tangga terakhir. Aku menatap wanita tua itu. Dulu, kata-katanya selalu berhasil melukaiku. Sekarang, kata-katanya terdengar seperti gonggongan anjing kecil yang tidak sadar ada truk besar melaju ke arahnya. Terima kasih atas tumpangannya selama 3 tahun ini, Bu Ratna. Kataku sopan, namun mataku dingin menusuk. Nikmatilah rumah ini. Nikmatilah semua kemewahan ini selagi masih ada lampunya. Apa maksudmu? Selagi masih ada lampunya? Dasar orang gila. Doakan saja yang buruk-buruk. Bu Ratna meludah ke lantai, tepat di dekat sepatuku. Aku tidak menjawab. Aku hanya melangkah keluar menuju pintu utama. Udara malam Jakarta menyambutku. Hangat dan lembab, tapi terasa sangat segar dibandingkan udara di dalam rumah yang penuh kepalsuan itu. Aku berjalan menyusuri halaman luas yang rumputnya baru dipotong tadi pagi. Di depan gerbang besi hitam yang tinggi, sebuah taksi Bluebird biasa sudah menunggu. Bukan, itu bukan taksi biasa. Pengemudinya keluar dengan sigap, membukakan pintu belakang untukku. Pria parubaya itu mengenakan topi baseball yang menutupi sebagian wajahnya, tapi aku mengenalinya. Itu Pak Hadi, mantan kepala keamanan ayahku yang dipecat Adrian bulan lalu karena dianggap terlalu tua. Pak Hadi adalah salah satu orang paling setia yang kumiliki. Malam, Nona Clarissa, bisik Pak Hadi saat memasukkan koperku ke bagasi. Semua sesuai rencana? Sesuai rencana, Pak. Jawabku pelan saat masuk ke dalam kabin taksi yang beraroma pandan itu. Bawa saya ke apartemen di Senopati. Tim legal sudah menunggu di sana. Sudah, Nona. Pak Edward dan tim audit forensik sudah standby sejak 1 jam lalu. Mereka siap mengeksekusi tahap 1 begitu Nona memberi lampu hijau. Aku menyandarkan punggung ke jok mobil. Melalui kaca jendela yang gelap, aku melihat Adrian dan Bu Ratna berdiri di teras rumah. Mereka tertawa lepas, mungkin sedang membicarakan betapa mudahnya menyingkirkan aku. Aku mengeluarkan ponselku. Layarnya menyala, menampilkan notifikasi kalender. Besok, pukul 8 WIB, jatuh tempo utang vendor konstruksi, 45 miliar rupiah. Jariku bergerak ke aplikasi mobile banking pribadiku. Saldo di sana menunjukkan angka yang sangat nyaman, hasil dari dividen Phoenix Holdings. Namun, jariku beralih ke aplikasi lain. Aplikasi kontrol smart home yang masih terhubung ke rumah itu. Satu hal kecil yang Adrian lupa cabut aksesnya karena dia gaptek teknologi. Dengan satu sentuhan ringan, aku mematikan sistem automatic genset backup. Pak Hadi, kataku sambil menatap layar ponsel yang kini menampilkan status genset off. Jalan sekarang. Saya ingin tidur nyenyak malam ini. Taksi melaju meninggalkan kawasan elit itu. Di belakangku, rumah megah itu masih terang benderang. Mereka tidak tahu, tagihan listrik rumah itu sudah menunggak 3 bulan dan PLN dijadwalkan melakukan pemutusan aliran besok siang. Tanpa genset, istana mereka akan menjadi gua yang gelap dan panas. Selamat datang di neraka, suamiku. Aroma kopi Arabica Gayo yang baru digiling memenuhi udara dingin di penthouse lantai 45 apartemen distrik 8, Senopati. Di sini, hening adalah kemewahan yang nyata. Tidak ada teriakan Bu Ratna, tidak ada bau alkohol murah dari napas Adrian, dan yang terpenting, tidak ada kepura-puraan. Aku duduk di kursi ergonomis Herman Miller, menghadap ketiga monitor besar yang berderet membentuk setengah lingkaran. Sebuah war room pribadi yang sudah kusiapkan sejak 2 bulan lalu. Di monitor kiri,
Terpampang grafik pergerakan saham Phoenix Holdings yang stabil menghijau. Di monitor kanan, terbuka spreadsheet berisi daftar utang jatuh tempo PT Saka Group yang merah membara. Namun, monitor tengahlah yang menjadi hiburan utamaku pagi ini. Layar itu menampilkan siaran langsung dari 6 titik CCTV tersembunyi di rumah Pondok Indah. Kualitas gambarnya 4K, cukup tajam untuk melihat butiran keringat yang mulai menetes di dahi Bu Ratna. Pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Di layar, aku melihat Bu Ratna keluar dari kamar utama dengan wajah merah padam. Ia mengibas-ngibaskan kipas tangan dari anyaman bambu dengan panik. Tentu saja dia kepanasan. Sistem AC sentral rumah itu membutuhkan daya listrik besar, dan karena PLN baru saja melakukan pemutusan jarak jauh tepat pukul 6 tadi, berkat tunggakan tagihan sebesar 25 juta rupiah yang sengaja tidak kubayar, rumah itu kini berubah menjadi oven raksasa. Aku menekan tombol unmute untuk mendengarkan audio dari sana. Adrian. Teriakan Bu Ratna melengking, memecah pagi yang seharusnya tenang. Kenapa AC mati semua? Kenapa air di kamar mandi tidak keluar? Ibu mau mandi? Lengket semua ini. Di layar, Adrian muncul dari kamar tamu dengan rambut acak-acakan dan hanya mengenakan celana boxer. Ia tampak bingung, matanya menyipit menahan kantuk. Paling cuma korslet, Bu, jawab Adrian santai, menggaruk perutnya. Nanti aku panggil tukang listrik. Clarissa mana? Suruh dia cek sekring. Lalu dia terdiam. Kesadaran perlahan merayap masuk ke otaknya yang lamban. Ia baru ingat bahwa istri, pembantunya sudah tidak ada di sana untuk disuruh-suruh. Oh, iya, dia sudah pergi, gumam Adrian. Sebentar, aku cek panel depan. Aku menyesap kopiku, menikmati pertunjukan komedi tragis ini. Adrian berjalan ke garasi, membuka kotak panel listrik. Aku bisa melihat bahunya menegang saat melihat segel merah dari PLN yang tertempel di sana. Segel itu bertuliskan satu kata yang indah, diputus. Sialan, umpat Adrian. Ia menendang ban mobil BMW-nya. Dia tidak bayar listrik? Dasar istri tidak becus. Adrian, ibu mau buang air, teriak Bu Ratna lagi dari dalam. Airnya mati total. Tidak bisa disiram. Baunya kemana-mana. Ah, pompa air. Tanpa listrik, pompa jet pump itu hanyalah onggokan besi tua. Dan tangki penampungan air di atas rumah? Sudah kukosongkan katupnya lewat sistem otomatis semalam sebelum aku pergi. Sabar, Bu. Adrian berteriak balik, nadanya mulai tinggi. Stres mulai menggerogoti topeng, CEO suksesnya. Aku akan berangkat ke kantor lebih pagi. Nanti aku suruh sekretarisku mengurus ini. Kita mandi di hotel saja. Ide bagus, Adrian. Lari dari masalah. Itu keahlianmu. Aku melihat Adrian bergegas berpakaian. Ia mengenakan setelan jas yang sama dengan kemarin, karena mesin cuci dan setrika uap juga mati total. Ia menyambar kunci mobil BMW seri 7 yang kemarin ia rampas dariku dengan bangga. Ayo, Bu, kita sarapan di hotel. Ajaknya sambil menggandeng ibunya yang masih menggerutu soal bau toilet. Mereka masuk ke dalam mobil mewah itu. Mesin menderu halus. Gerbang otomatis perlahan terbuka. Untungnya gerbang itu punya baterai cadangan, kalau tidak mereka harus memanjat pagar. Namun, kejutan sesungguhnya bukan di dalam rumah, melainkan di luar gerbang. Di monitor CCTV yang mengarah ke jalan raya, aku melihat 2 buah mobil Innova hitam sudah parkir melintang tepat di depan jalan keluar. 4 pria berbadan tegap dengan jaket kulit dan tampang sangar berdiri bersedekap dada. Mereka bukan preman pasar. Mereka adalah eksekutor legal dari perusahaan leasing, atau yang sering disebut mata elang. Aku mengenal kepala timnya, Pak Burhan, karena akulah yang secara anonim mengirimkan lokasi terkini unit kendaraan yang menunggak itu kepada mereka tadi malam. Mobil Adrian berhenti mendadak saat melihat jalan terblokir. Ia membunyikan klakson panjang. Tin! Pak Burhan tidak bergeming. Ia justru mengetuk kaca jendela pengemudi dengan sopan namun tegas. Adrian menurunkan kaca jendela, wajahnya merah padam karena marah. Minggir! Kalian tahu siapa saya? Saya CEO Saka Group. Jangan halangi jalan saya. Suara Pak Burhan tertangkap jelas oleh mikrofon CCTV di pos Satpam. Selamat pagi, Pak Adrian, ucap Pak Burhan datar, sambil menunjukkan surat tugas resmi. Kami dari pihak leasing. Unit BMW B17 ADR ini sudah menunggak cicilan selama 4 bulan, ditambah denda dan biaya administrasi. Sesuai perjanjian fidusia yang Bapak tanda tangani, unit ini harus kami tarik hari ini juga. Apa? Sembarangan. Bu Ratna ikut berteriak dari kursi penumpang. Ini mobil lunas. Menantu saya yang bayar.
Jangan coba-coba menipu kami. Silakan cek datanya, Bu. Pak Burhan menyodorkan tabletnya. Atas nama PT Saka Group. Penanggung jawab, Adrian. Status, One Prestasi. Kami juga membawa surat kuasa penarikan unit. Mohon Bapak dan Ibu turun sekarang. Atau kami terpaksa meminta bantuan kepolisian yang sudah menunggu di ujung jalan. Wajah Adrian berubah pucat pasi. Ia menatap ke ujung jalan, dan benar saja, ada mobil patroli polisi yang parkir diam. Ini adalah skenario fidusia yang sempurna. Dalam hukum, jika debitur One Prestasi dan objek jaminan didaftarkan fidusia, kreditur punya hak eksekutorial langsung. Adrian tidak bisa berkutik. Tapi, saya mau ke kantor. Ada rapat penting. Suara Adrian mencicit, kesombongannya menguap seketika. Bisa tidak saya bayar nanti siang? Tidak bisa, Pak. Sistem sudah mengunci. Unit harus dibawa ke gudang sekarang, tegas Pak Burhan. Perlahan, pintu mobil terbuka. Adrian turun dengan langkah gontai, diikuti Bu Ratna yang menutupi wajahnya dengan tas tangan palsunya. Tetangga sebelah rumah, Ibu Haryo, ratu gosip di komplek itu, sudah berdiri di pagar rumahnya, merekam kejadian itu dengan ponselnya sambil tersenyum lebar. Ya ampun, Bu Ratna. Katanya orang kaya baru, kok mobilnya ditarik leasing? Sindir Ibu Haryo keras-keras. Bu Ratna tidak menjawab. Ia hanya menunduk dalam-dalam, menahan malu yang membakar ubun-ubunnya. Adrian berdiri kaku di trotoar, menyaksikan kunci mobil, kebanggaannya, berpindah tangan ke penagih utang. Mobil BMW itu mundur, lalu dibawa pergi oleh tim Pak Burhan. Meninggalkan Adrian dan Bu Ratna berdiri di pinggir jalan seperti dua orang gelandangan yang tersesat di kawasan elit. Di apartemenku, aku tertawa kecil. Kopi pagiku terasa semakin manis. Edward, panggilku melalui speakerphone di meja. Ya, Nona Clarissa. Suara Edward, pengacara kepercayaanku, terdengar jernih. Tahap domestik selesai. Mobil sudah diamankan pihak ketiga. Listrik dan air sudah lumpuh. Lapor saya. Sekarang, Adrian akan memesan taksi online menuju kantor. Pastikan tim resepsionis di kantor lama sudah menerima instruksi barumu. Sudah, Nona. Surat somasi dari 3 vendor konstruksi terbesar sudah diletakkan di atas meja kerjanya. Total tagihan 45 miliar rupiah, jatuh tempo hari ini pukul 12 siang. Jika tidak dibayar, mereka akan mengajukan permohonan PKPU, penundaan kewajiban pembayaran utang, sore ini juga. Bagus. Biarkan dia berpikir dia masih bisa menyelamatkan diri dengan kas kantor. Dia belum tahu kalau saldo rekening operasional PT Saka Group isinya nol besar. Di layar monitor, aku melihat Adrian dengan frustrasi memesan ojek online. Taksi sedang sibuk jam segini. Pemandangan CEO baru yang naik motor bebek sambil membonceng ibunya yang gemuk dengan tas Hermes palsu adalah penutup babak pagi yang sempurna. Selamat bekerja, Mas Adrian, bisikku pada layar monitor yang kini menampilkan punggung mereka yang menjauh. Sarapan pagi ini adalah menu pembuka. Makan siangmu nanti akan jauh lebih pedas. Aku mematikan layar CCTV. Waktunya aku bersiap. Hari ini aku ada jadwal spa dan manicure. Menghancurkan hidup seseorang ternyata membutuhkan penampilan yang prima. Tidak ada karpet merah untuk pengkhianat. Tidak ada taburan bunga, dan jelas tidak ada tepuk tangan meriah. Melalui layar monitor beresolusi tinggi di apartemenku, aku menyaksikan kedatangan Agung, sang CEO baru PT Saka Group. Pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. Adrian turun dari boncengan motor ojek online tepat di depan lobi gedung perkantoran di kawasan Sudirman. Pemandangan itu sungguh memilukan sekaligus menggelikan. Jas Armani mahalnya kini kusut di bagian punggung. Rambut yang biasanya ditata klimis dengan pomade impor, kini lepek dan mencetak pola busa helm yang bau keringat. Wajahnya berminyak, campuran antara stres, panas matahari Jakarta, dan debu jalanan. Ia melepas helm hijau itu dengan kasar, menyerahkannya kembali ke pengemudi ojek, lalu mencoba merapikan kerah kemejanya. Ia menarik napas panjang, membusungkan dada, berusaha memanggil kembali sisa-sisa wibawa yang tercecer di aspal jalanan tadi. Ia melangkah masuk ke lobi gedung yang megah. Lantai marmer memantulkan bayangannya yang menyedihkan. Selamat pagi, sapa Adrian keras pada resepsionis di meja depan. Suaranya bergema, menuntut pengakuan. Namun, Siska, resepsionis senior yang sudah bekerja untuk ayahku selama 10 tahun dan setia padaku, tidak berdiri. Ia bahkan tidak tersenyum. Siska hanya melirik sekilas di balik kacamata tebalnya, lalu kembali mengetik di komputernya. Pagi, Pak Adrian, jawab Siska datar, tanpa embel-embel, Bapak Direktur Utama, yang sangat Adrian idam-idamkan. Ada tamu yang menunggu Bapak di ruang tunggu. Mereka sudah memaksa masuk sejak jam 8 pagi. Adrian mengerutkan kening. Tamu? Siapa? Investor? Wartawan? Seharusnya kamu suruh mereka buat janji dulu. Saya ini orang sibuk. Bukan investor, Pak, jawab Siska, kali ini sambil menatap lurus ke mata Adrian.
Ada kilat kepuasan di mata wanita itu. Tapi kreditur. Sebelum Adrian sempat mencerna kata kreditur, 3 pria berbadan besar yang duduk di sofa ruang tunggu bangkit berdiri. Mereka bukan tipe eksekutif berdasi. Mereka mengenakan kemeja batik lengan pendek yang ketat di bagian lengan, dengan wajah-wajah keras yang biasa ditemui di lokasi proyek. Pria yang paling tua, dengan rambut beruban dan kumis tebal, melangkah maju. Itu Pak Teguh, pemilik PT Beton Jaya Abadi, vendor pengecoran beton terbesar yang menyuplai 3 proyek apartemen Saka Group. Nah, ini dia orangnya, seru Pak Teguh, suaranya menggelegar memenuhi lobi. Adrian, atau sekarang harus saya panggil Pak Dirut. Adrian mundur selangkah. Pak Teguh, ada apa ini ribut-ribut di kantor saya? Kita bisa bicara baik-baik di ruangan. Bicara? Potong Pak Teguh kasar. Ia menggebrak meja resepsionis hingga vas bunga bergetar. Kami sudah bicara baik-baik selama 6 bulan. Tagihan beton 45 miliar rupiah. Janjimu minggu lalu, begitu kamu naik jadi dirut, kamu akan langsung tanda tangan cek pelunasan. Mana? Betul. Tagihan bajaku 20 miliar juga belum cair. Timpal pria kedua, vendor konstruksi rangka baja. Dan tagihan catering pekerja proyek. 5 miliar, teriak pria ketiga. Lobi kantor yang tadinya tenang kini berubah menjadi pasar. Karyawan lain yang lalu lalang mulai berhenti, berbisik-bisik sambil menatap atasan baru mereka dengan pandangan meremehkan. Adrian tampak terpojok. Keringat dingin mulai mengalir lagi di pelipisnya, menghapus bedak tipis yang mungkin ia pakai untuk menutupi wajah kusamnya. Tenang, tenang, bapak-bapak. Adrian mengangkat kedua tangannya, mencoba melakukan manajemen krisis dengan gaya amatiran. Saya baru saja resmi menjabat kemarin sore. Hari ini saya akan cek cash flow. Saya jamin, hari ini juga akan saya bayar. Saka Group perusahaan besar, uang segitu kecil bagi kami. Aku tertawa terbahak-bahak di apartemenku. Kecil? Adrian? Oh Adrian. Ia bergegas menuju lift, diikuti oleh para vendor yang terus memaki-maki. Awas kalau kau bohong lagi. Kami sita gedung ini. Ancam Pak Teguh sebelum pintu lift tertutup. Aku memindahkan tampilan monitor ke kamera CCTV di dalam ruang kerja direktur utama, ruangan yang dulu ditempati ayahku. Adrian masuk ruangan itu dan langsung mengunci pintu. Ia bersandar di pintu, napasnya memburu. Ruangan itu luas dan mewah, dengan pemandangan Cakrawala Jakarta. Di meja kerjanya yang terbuat dari kayu mahoni, tertumpuk rapi dokumen-dokumen penting. Bukan dokumen proyek, melainkan tumpukan somasi dan surat peringatan. Adrian berjalan ke mejanya, lalu menekan tombol intercom. Bu Laras, ke ruangan saya sekarang. Bawa buku cek dan token bank perusahaan. Teriaknya memanggil manajer keuangan. 1 menit kemudian, Bu Laras masuk. Wanita parubaya itu memegang sebuah map tipis dengan tangan gemetar. Wajahnya pucat, seolah sedang menghadap malaikat maut. Bu Laras, Adrian langsung menodong, tidak membiarkan wanita itu duduk. Cetak giro biliet senilai 70 miliar sekarang juga. Bagi untuk 3 vendor di bawah. Aku mau mereka diam. Bu Laras tidak bergerak. Ia menunduk dalam-dalam. Tunggu apa lagi? Kamu tuli? Bentak Adrian. Maaf, Pak Adrian. Suara Bu Laras bergetar hebat. Saya tidak bisa mencetak giro itu. Kenapa? Tinta habis? Printer rusak? Alasan konyol apa lagi? Bukan, Pak. Tapi dananya tidak ada. Hening. Keheningan yang absolut menyelimuti ruangan itu. Adrian menatap Bu Laras seolah wanita itu baru saja berbicara dalam bahasa alien. Apa maksudmu tidak ada? Tanya Adrian pelan, berbahaya. Rekening operasional kita di Bank Mandiri dan BCA ada ratusan miliar. Hasil penjualan unit presale apartemen Saka Garden. Itu dulu, Pak. Bu Laras memberanikan diri menatap Adrian. 2 hari sebelum RUPS kemarin, Nona Clarissa selaku komisaris utama saat itu, melakukan divestasi dan pemindahan aset likuid. Pemindahan kemana? Ke Phoenix Holdings, Pak. Sesuai klausul kontrak investasi, dana itu adalah milik pribadi keluarga pendiri yang dipinjamkan ke perusahaan. Karena status kepemilikan berubah, Nona Clarissa menarik kembali seluruh pinjaman pemegang sahamnya. Bu Laras membuka map yang ia bawa dan meletakkan selembar kertas rekening koran di hadapan Adrian. Ini saldo terakhir per pagi ini, Pak. Adrian menyambar kertas itu. Matanya membelalak, nyaris keluar dari rongganya. Jari-jarinya mencengkeram kertas itu hingga kusut. Di baris paling bawah, tertera angka saldo akhir, Rp1.500.000. 1,5 juta rupiah. Jumlah yang bahkan tidak cukup untuk mentraktir makan siang seluruh karyawan satu lantai. Jumlah yang lebih kecil dari harga sepatu yang Adrian pakai saat ini. 1 juta. Desis Adrian, suaranya pecah. Di mana uang 400 miliar itu? Di mana? Sudah pindah sah secara hukum, Pak. Jawab Bu Laras cepat, takut dipukul. Yang tersisa di PT Saka Group hanyalah aset gedung ini, yang sertifikatnya sedang digadaikan ke bank, dan kewajiban utang vendor.
Adrian ambruk ke kursi kebesarannya. Kursi kulit itu berdecit, seolah menertawakan beban bodoh yang baru saja duduk di atasnya. Ia baru sadar. Ia telah ditipu mentah-mentah. Ia tidak merebut kerajaan emas. Ia merebut kapal karam yang sedang terbakar, dan Clarissa baru saja menyerahkan kemudi padanya tepat sebelum kapal itu menabrak gunung es. Dan yang paling mengerikan, sebagai direktur utama yang baru, Adrian telah menandatangani dokumen personal garanti, jaminan pribadi, saat mengambil alih jabatan kemarin. Artinya, jika perusahaan tidak bisa membayar utang, harta pribadinya yang akan disita. Mobil sudah hilang. Rumah akan menyusul. Dan setelah itu, kebebasannya. Ponsel Adrian di meja berdering. Nama, Pak Teguh, vendor beton, muncul di layar. Adrian menatap ponsel itu seperti menatap bom waktu. Aku tersenyum puas, memutar kursi kerjaku menjauhi monitor. Babak, Singgasana, sudah selesai. Adrian kini duduk di atas tahtanya. Tapi tahta itu berdiri di atas kawah neraka yang siap meletus. Nikmati rapat pertamamu, sayang. Gumamku. Aku meraih ponselku, mengetik pesan singkat kepada Pak Edward. Tahap 2 sukses. Vendor sudah mengamuk. Sekarang, kirimkan hadiah dari pengadilan agama ke kantornya. Pastikan kurirnya menyerahkan surat cerai itu tepat saat dia sedang dikepung penagih utang. Waktunya menambahkan bensin ke dalam api. Getaran ponsel di atas meja mahoni itu terlihat sangat kencang di layar monitor CCTV-ku. Seolah benda mati itu pun ikut panik merasakan aura pemiliknya. Di ruang kerjanya yang kini terasa seperti sel isolasi, Adrian mondar-mandir seperti tikus yang terperangkap dalam labirin terbakar. Dasi sutranya sudah dilonggarkan paksa. Kemejanya basah oleh keringat di bagian ketiak dan punggung. Ia menatap layar ponselnya dengan putus asa, menanti jawaban dari satu-satunya orang yang bisa menyelamatkannya. Aku. Di apartemenku, aku membiarkan ponselku berdering. 1 kali, 2 kali, 5 kali. Aku menyesap smoothie bayamku dengan santai. Membiarkan Adrian menderita dalam ketidakpastian adalah bagian dari terapi. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya diabaikan. Persis seperti saat aku meneleponnya berkali-kali ketika papa serangan jantung, dan dia malah sibuk meeting di tempat karaoke bersama klien. Pada deringan ke-10, tepat sebelum panggilan itu masuk ke kotak suara, aku menggeser tombol hijau. Halo, kantor pusat Phoenix Holdings. Dengan Clarissa berbicara. Ada yang bisa saya bantu? Sapaku dengan nada profesional yang dibuat-buat, nada yang biasa digunakan customer service bank prioritas. Clarissa, dasar wanita ular. Teriakan Adrian meledak begitu keras, hingga aku harus menjauhkan ponsel dari telingaku, meski sudah menggunakan mode pengeras suara. Kamu apakan uang perusahaan? Kembalikan. Kembalikan sekarang juga atau aku lapor polisi atas tuduhan penggelapan. Ancamnya, suaranya pecah antara amarah dan histeria. Aku tertawa kecil, suara tawa yang dingin dan menusuk. Penggelapan? Hati-hati bicara, Mas. Semua pemindahan aset itu sah, ditandatangani oleh pemegang saham mayoritas saat itu, yaitu aku, dan disahkan oleh notaris. Justru kamu yang harus hati-hati. Menggunakan uang perusahaan untuk renovasi rumah dan beli mobil mewah atas nama pribadi, itu baru namanya embezzlement. Jangan main-main denganku, Clarissa. Adrian mencoba menggertak, meski aku tahu kakinya gemetar. Aku suamimu. Harta istri adalah harta suami. Kamu tidak bisa memisahkan aset seenaknya tanpa persetujuanku. Oh, Adrian. Kamu lupa satu hal kecil, balasku lembut. Ingat perjanjian pranikah yang papa paksa kamu tanda tangan 3 tahun lalu? Yang kamu tanda tangan tanpa baca karena kamu terlalu silau melihat angka mahar? Di pasal 4 ayat 2 tertulis jelas, pemisahan harta total. Apa yang menjadi milikku selamanya milikku. Apa yang kamu hasilkan, nah, itu baru bisa kita debatkan. Tapi masalahnya, kamu tidak menghasilkan apa-apa selain utang. Di layar monitor, aku melihat Adrian membanting tinjunya ke meja. Rasa sakit fisik itu tidak sebanding dengan sakitnya kenyataan. Clarissa, tolong. Nadanya berubah drastis. Dari singa yang mengaum menjadi anjing yang merengek. Manipulasi emosional dimulai. Kita bicara baik-baik, ya? Mas tahu masalah. Mas mungkin agak keras kemarin. Tapi kita keluarga. Sayang, jangan hancurkan karir Mas seperti ini. Pikirkan nama baik keluarga kita. Nama baik? Selaku tajam. Nama baik siapa? Nama baikmu yang sudah tercoreng di seluruh vendor Jakarta? Atau nama baik Bu Ratna yang sekarang mungkin sedang menangis di lobi hotel karena kartu kreditnya ditolak? Clarissa, jangan bawa-bawa ibu. Aku tidak perlu membawa ibu. Ibu sudah membawa dirinya sendiri ke dalam jurang ini bersamamu. Jawabku datar. Dengar baik-baik, Adrian.
Saat kamu menandatangani akta pengambil alihan perusahaan kemarin, kamu juga menandatangani klausul personal garanti. Artinya, seluruh utang PT Saka Group yang jatuh tempo hari ini, total 45 miliar rupiah, sekarang menjadi tanggung jawab pribadimu. Aku melihat wajah Adrian memucat di layar monitor. Ia merosot di kursinya. Kamu menjebakku. Bisiknya. Aku tidak menjebakmu. Aku memberimu apa yang kamu minta. Kamu mau perusahaan? Aku beri perusahaannya. Kamu mau kuasa? Aku beri kuasanya. Sayangnya, kuasa datang sepaket dengan tanggung jawab. Selamat menikmati. Tiba-tiba, mata Adrian beralih ke pintu ruangannya. Di layar CCTV, aku melihat keributan di luar. Pintu ruang kerja direktur utama itu digedor keras dari luar. Bukan oleh vendor yang marah, melainkan oleh seorang pria muda berseragam rapi dengan helm oranye mencolok. Itu adalah kurir ekspedisi khusus dokumen hukum yang sudah disewa Pak Edward. Pak Adrian, paket kilat khusus. Teriak kurir itu dari balik pintu, mengalahkan suara gedoran para vendor yang masih berorasi di lobi. Adrian bingung. Ia masih memegang ponsel di telinga kanannya. Ia berjalan gontai membuka pintu sedikit. Kurir itu dengan sigap menyelipkan amplop coklat besar berlogo Pengadilan Agama Jakarta Selatan melalui celah pintu, lalu meminta tanda tangan digital di tabletnya. Tanda terima, Pak. Segera, desak kurir itu. Adrian menandatangani dengan tangan gemetar, lalu membanting pintu kembali sebelum Pak Teguh sempat menerobos masuk. Apa ini? Gumam Adrian, meletakkan ponselnya di meja speakerphone sehingga aku bisa mendengar suara kertas disobek. Ia merobek amplop itu, mengeluarkan isinya. Seberkas dokumen tebal dengan kop surat resmi. Itu hadiah terakhirku, Mas. Kataku melalui telepon, suaraku kini terdengar final. Bacalah. Itu lebih penting daripada surat tagihan vendor. Adrian membaca judul dokumen itu. Matanya membelalak. Gugatan cerai permohonan Sita Marital. Sita jaminan. Kamu menggugat cerai? Suaranya tercekat. Tentu saja. Alasan gugatan? KDRT verbal, penelantaran ekonomi, dan perselingkuhan. Jelasku rinci. Oh, dan lihat halaman ketiga. Mas, itu adalah surat sita jaminan. Pengadilan telah membekukan semua aset pribadi yang terdaftar atas namamu untuk menjamin nafkah tertunggak dan ganti rugi imaterial. Maksudmu? Maksudku, Mas, aku tersenyum puas. Rekening pribadimu di BCA dan Mandiri yang isinya gaji direkturmu selama ini, sudah dibekukan per jam 9 pagi tadi. Apartemen studio di Depok yang kamu beli diam-diam untuk simpananmu, sudah ditempel stiker Sita. Kamu sekarang resmi miskin, Adrian. Nol. Zilch. Di layar, Adrian menjatuhkan dokumen itu ke lantai. Ia mundur terhuyung-huyung hingga menabrak lemari buku. Dunianya runtuh seketika. Ia tidak punya perusahaan, karena isinya utang. Ia tidak punya rumah, karena milik perusahaan yang bangkrut. Ia tidak punya tabungan, karena dibekukan pengadilan. Dan sekarang, ia tidak punya istri yang bisa ia peras. Clarissa, kamu iblis. Desisnya. Mungkin, jawabku santai. Tapi iblis ini baru saja mengajarkanmu pelajaran paling berharga dalam bisnis. Cash is king, but control is God. Braa. Pintu ruangan Adrian akhirnya jebol. Kunci pintu itu tidak kuat menahan tendangan Pak Teguh yang sudah habis kesabarannya. Di layar CCTV, aku melihat Pak Teguh dan dua vendor lainnya menyerbu masuk ke dalam ruangan. Wajah mereka merah pada menahan amarah. Mana uangnya? Adrian? Teriak Pak Teguh, mencengkeram kerah ke meja Adrian. Jangan sembunyi di balik rok istrimu. Bayar atau kami jarah isi ruangan ini. Ampun, Pak. Saya tidak punya uang. Rekening saya dibekukan. Adrian berteriak histeris, mencoba melepaskan diri. Tanya istri saya. Dia yang pegang uangnya. Istrimu sudah tidak ada urusan di sini. Tanda tanganmu yang ada di kontrak. Bentak vendor baja. Aku memutuskan ini adalah waktu yang tepat untuk mengakhiri panggilan. Aku tidak ingin mendengar Adrian menangis seperti bayi. Visual dari CCTV sudah cukup memuaskan. Selamat bernegosiasi, mantan suamiku. Bisikku, lalu menekan tombol merah di layar ponsel. Sambungan terputus. Di monitor, aku melihat Adrian disudutkan ke dinding oleh tiga pria besar. Ia mengangkat tangannya tanda menyerah, memohon-mohon belas kasihan yang tidak akan ia dapatkan. Siska, resepsionis setia itu, terlihat berdiri di ambang pintu yang rusak, tersenyum tipis sambil merekam kejadian itu dengan ponselnya. Video itu pasti akan viral di grup WhatsApp karyawan dalam hitungan menit. Aku menutup laptopku. Pertunjukan pagi ini sudah selesai. Sekarang saatnya aku fokus pada hal yang lebih penting.
membangun kembali Phoenix Holdings tanpa parasit yang menempel. Tapi sebelum itu, masih ada satu urusan kecil. Bu Ratna. Wanita tua itu pasti sedang kebingungan di lobi hotel. Mencoba membayar tagihan sarapan buffet dengan kartu kredit yang sudah mati. Aku rasa, aku perlu mengirimkan bantuan kecil untuknya. Bantuan yang akan memastikannya tahu persis di mana posisinya sekarang. Aku meraih ponselku lagi, menelepon manajer hotel tempat Adrian dan ibunya singgah tadi pagi. Halo, Pak Manajer. Ya, ini Clarissa. Mengenai tagihan Ibu Ratna di meja nomor 4. Tolong jangan diusir dulu. Panggilkan polisi saja atas tuduhan penipuan pembayaran. Saya rasa itu pelajaran etika yang bagus untuk orang tua yang tidak tahu diri. Aku tersenyum. Hari ini cerah sekali. Layar monitor di sebelah kiri kini menjadi panggung utamaku. Aku baru saja menutup siaran langsung dari kantor Adrian, di mana suamiku yang malang itu sedang dipojokkan oleh vendor baja, untuk beralih ke drama yang lebih renyah di Hotel Mulia, Senayan. Pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Waktu brunch. Di layar CCTV restoran Hotel Bintang 5 itu, aku melihat Bu Ratna duduk sendirian di meja bundar dekat jendela. Pemandangan itu sungguh kontras. Meja itu penuh sesak dengan piring-piring bekas, sisa lobster termidor, tulang iga bakar, dan gelas jus jeruk yang isinya tinggal separuh. Ibu mertuaku itu makan seolah-olah dia baru saja lepas dari kelaparan seminggu. Atau mungkin, seolah dia tahu ini adalah makanan mewah terakhir yang akan melewati tenggorokannya. Ia mengelap mulutnya yang berminyak dengan serbet linen putih, lalu melambaikan tangan dengan angkuh memanggil pelayan. Gesturnya begitu teatrikal, meniru gaya nyonya besar di sinetron yang sering ia tonton. Di jari manisnya, cincin batu delima merah, yang ia klaim asli Burma padahal beli di pasar rawa bening, berkilau tertimpa lampu kristal. Bill, serunya keras, cukup kencang hingga beberapa tamu di meja sebelah menoleh. Seorang pelayan muda berseragam rapi menghampiri dengan buku tagihan berbahan kulit. Bu Ratna bahkan tidak repot-repot mengecek nominalnya. Dengan gerakan dramatis, ia mengeluarkan kartu kredit platinum dari dompetnya dan melemparnya ke atas nampan kecil. Itu adalah kartu tambahan, supplementary card, dari rekening pribadiku. Kartu yang selama ini ia gunakan untuk membiayai gaya hidup sosialitanya. Tas palsu, perawatan botoks yang gagal, hingga traktir teman-teman arisannya. Pelayan itu mengangguk sopan dan membawa kartu itu ke mesin EDC di kasir. Aku mencondongkan tubuh ke depan, menumpukan dagu di tangan. Inilah momen yang kutunggu. Detik-detik ketika realitas menabrak fantasi. 3 menit kemudian, pelayan itu kembali. Wajahnya tampak tidak enak hati, tapi profesional. Maaf, Ibu Ratna, ucap pelayan itu pelan, berusaha menjaga privasi tamu. Kartunya declinet. Mesin mengatakan, pick up card, atau kartunya harus ditahan. Apakah ada kartu lain? Wajah Bu Ratna yang tadinya merah merona karena kekenyangan, mendadak berubah ungu. Apa? Ditolak. Kamu jangan sembarangan ya, hardiknya. Suaranya naik 2 oktav. Itu kartu limitless. Menantu saya yang punya. Coba gesek lagi. Mesinmu yang rusak itu. Sudah kami coba 3 kali di 2 mesin berbeda. Bu, hasilnya sama. Kartu ini sudah diblokir oleh pemilik utama dan dilaporkan hilang. Jelas pelayan itu sabar. Tentu saja aku melaporkannya hilang tadi pagi. Dengan begitu, pihak bank wajib menonaktifkan kartu itu seketika. Dasar Clarissa bodoh, umpat Bu Ratna, tangannya gemetar merogoh tasnya lagi. Pasti dia lupa bayar tagihan. Tunggu sebentar, saya pakai kartu anak saya. Dia CEO perusahaan besar, kartunya tidak mungkin ditolak. Bu Ratna mengeluarkan kartu debit prioritas milik Adrian. Kartu yang terhubung dengan rekening gajinya. Pelayan itu kembali ke kasir. Aku melihat Bu Ratna mengetuk-ngetukkan jarinya di meja dengan tidak sabar. Ia melihat ke sekeliling, memastikan tidak ada yang memperhatikan insiden kecil ini. Sayangnya, Bu Ratna, aku sudah menyiapkan penonton untukmu. Tepat saat pelayan itu berjalan kembali dengan wajah yang lebih masam, pintu restoran terbuka. Sekelompok wanita paruh baya dengan dandanan heboh masuk. Mereka tertawa-tawa riuh, suara gelang emas yang beradu terdengar gemerincing. Itu adalah geng arisan, Sosialita Pondok Indah. Kelompok di mana Bu Ratna mati-matian ingin menjadi ketuanya. Dan pemimpin rombongan itu adalah Ibu Haryo, tetangga kami yang mulutnya lebih tajam dari silet, yang tadi pagi melihat mobil Adrian ditarik leasing. Aku tersenyum. Aku sengaja mengirim pesan anonim ke Ibu Haryo 1 jam lalu, mengatakan bahwa ada promo brunch spesial di hotel ini. Tentu saja, pecinta diskon berkedok orang kaya itu langsung mengajak pasukannya. Loh, itu Kanjeng Ratna? Seru Ibu Haryo. Matanya langsung menangkap sosok Bu Ratna yang sedang berdebat dengan pelayan. Maaf, Bu. Kartu Bapak Adrian juga tidak bisa. Suara pelayan itu kini terdengar tegas. Keterangannya, frozen asset by court order. Aset dibekukan pengadilan. Ibu harus membayar tunai. Totalnya Rp3.500.000. Bu Ratna ternganga. Dibekukan? Tidak mungkin. Anak saya baru jadi direktur utama kemarin. Ada masalah apa nih, Jeng Ratna?
Ibu Haryo dan pasukannya merubung meja Bu Ratna seperti semut menemukan gula. Wajah mereka penuh kepura-puraan manis yang menjijikan. Bu Ratna pucat pasi. Ia menoleh kaku. Jeng Haryo. Tidak ada apa-apa. Ini mesinnya error semua. Biasalah, hotel bintang 5 tapi sistemnya kampung. Masa sih? Ibu Haryo melirik pelayan itu. Mas, mesinnya rusak. Tidak, Bu, jawab pelayan itu jujur, mungkin kesal karena disalahkan. Kartu ibu ini ditolak karena diblokir bank dan dibekukan pengadilan. Kami minta pembayaran tunai sekarang, atau kami panggil manajer. Ya ampun. Ibu Haryo menutup mulutnya dengan tangan, matanya berbinar senang melihat kejatuhan saingannya. Jadi gosip tadi pagi benar ya, Jeng? Mobil ditarik leasing. Sekarang kartu kredit diblokir? Jeng Ratna bangkrut. Saya tidak bangkrut, jerit Bu Ratna histeris. Ia berdiri, kursi di belakangnya terjungkal. Anak saya Adrian itu kaya raya. Dia pemilik Saka Group. Kalian semua iri sama saya. Keributan itu memancing kedatangan manajer restoran, Pak Andre, yang sudah kuhubungi sebelumnya. Ia datang didampingi 2 petugas keamanan berseragam safari hitam. Selamat siang, Bu Ratna. Sapa Pak Andre dingin. Kami mendapat laporan dari pemilik kartu utama, Ibu Clarissa, bahwa kartu yang Anda gunakan adalah kartu curian yang tidak diizinkan penggunaannya hari ini. Beliau juga menginformasikan bahwa Anda tidak memiliki kemampuan bayar. Clarissa bohong. Saya mertuanya. Kami tidak peduli hubungan keluarga. Anda sudah makan, Anda harus bayar. Jika tidak bisa bayar tunai sekarang, kami akan bawa Anda ke kantor keamanan dan memproses ini sebagai tindakan penipuan, tegas Pak Andre. Bu Ratna merogoh dompetnya. Kosong. Hanya ada uang receh 50 ribuan 2 lembar. Uang tunai Adrian sudah habis untuk ongkos taksi tadi pagi. Ia menatap Ibu Haryo, tatapannya berubah menjadi permohonan. Jeng Haryo, tolong talangi dulu ya. Nanti Adrian ganti 2 kali lipat. Dompet saya ketinggalan di mobil yang lagi diservis. Ibu Haryo tertawa renyah, lalu mundur selangkah seolah takut tertular penyakit miskin. Aduh, maaf ya Jeng. Uang arisan kan harus disiplin. Lagi pula, kata Jeng Marni, Adrian itu punya utang banyak ya. Kami takut nanti uangnya nggak balik. Yuk ibu-ibu, kita duduk di sana saja. Di sini auranya negatif. Rombongan itu pergi meninggalkan Bu Ratna sendirian, dikepung pelayan dan satpam, di tengah tatapan mencemooh seluruh pengunjung restoran. Bu Ratna, sang calon ketua arisan, kini berdiri gemetar. Air mata mulai melunturkan maskaranya, membuat wajahnya terlihat seperti badut yang sedih. Harga dirinya, yang selama ini ia junjung setinggi langit, jatuh berkeping-keping di lantai marmer hotel itu, diinjak-injak oleh sepatu hak tinggi teman-temannya sendiri. Bawa dia, perintah Pak Andre pada security. 2 petugas keamanan memegang lengan Bu Ratna, 1 di kiri, 1 di kanan. Mereka menggelandang wanita tua itu keluar dari restoran, melewatinya di depan meja Ibu Haryo yang sedang asyik berbisik-bisik. Lepaskan saya orang kaya, anak saya pejabat. Bu Ratna meronta-ronta, tapi tenaganya tidak sebanding. Aku melihatnya diseret keluar dari bingkai kamera CCTV, menuju ruang interogasi di basemen hotel. Aku menutup jendela monitor itu dengan 1 klik lembut. Selesai. Adrian hancur secara profesional dan finansial di kantornya. Ibu dan anak itu kini berada di titik nadir yang sama. Mereka terpisah jarak, tapi disatukan oleh nasib, menjadi gelandangan elit di kota yang kejam ini. Ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari Pak Hadi, kepala keamananku. Nona, Adrian baru saja diusir dari gedung kantor oleh security gedung karena keributan dengan vendor. Dia sedang berjalan kaki di trotoar Sudirman, sepertinya bingung mau kemana. Posisi Bu Ratna sudah diamankan di pos satpam hotel, sedang menangis minta dijemput. Aku tersenyum, lalu mengetik balasan singkat, biarkan mereka bertemu. Takdir harus mempertemukan kembali ibu dan anak yang saling menyayangi itu. Aku bangkit dari kursi kerjaku, meregangkan otot-otot yang kaku. Perutku mulai terasa lapar. Bedanya dengan Bu Ratna, aku bisa makan siang dimanapun aku mau, dengan kartu yang unlimited. Tapi sebelum itu, aku harus mempersiapkan babak akhir. Pertemuan terakhir. Aku ingin melihat wajah mereka 1 kali lagi, saat mereka menyadari bahwa panti asuhan yang mereka hina kemarin, mungkin adalah satu-satunya tempat yang mau menerima mereka malam ini. Waktunya bagi Clarissa untuk keluar dari persembunyian dan memberikan salam perpisahan yang layak. Matahari Jakarta siang ini bersinar terik, seolah alam semesta pun ingin ikut membakar sisa-sisa harga diri Adrian dan Bu Ratna. Dari balik jendela kaca penthouse yang sejuk, aku memantau 2 titik biru yang berkedip di layar tabletku. Aplikasi Find My Device, yang bodohnya tidak pernah Adrian matikan di ponselnya, menunjukkan bahwa 2 titik itu sedang bergerak perlahan menuju 1 koordinat pertemuan di pinggir Jalan Jenderal Sudirman. Itu adalah reuni keluarga yang paling menyedihkan dalam sejarah keluarga Gunawan. Pukul 11.45 waktu Indonesia Barat. Melalui akses kamera CCTV lalu lintas, jangan tanya bagaimana aku mendapatkannya, uang bisa membeli banyak mata di kota ini,
Aku melihat Adrian berjalan gontai di trotoar. Jas Armaninya sudah ia lepas dan disampirkan di bahu. Kemeja putihnya basah kuyup oleh keringat hingga menjadi transparan, memperlihatkan kaos dalam yang juga lembab. Langkah kakinya berat. Sepatu kulit mahalnya yang biasa menginjak karpet tebal kini harus beradu dengan debu trotoar dan panas aspal. Setiap langkah pasti menyiksa kakinya yang manja itu. Di tikungan depan, sebuah bajai oranye berhenti. Bu Ratna turun dengan susah payah. Rupanya, petugas keamanan hotel benar-benar mengamankan beliau dengan memanggilkan bajai, bukan taksi mewah seperti yang biasa ia tumpangi. Pertemuan itu terjadi di depan sebuah minimarket. Adrian, jerit Bu Ratna begitu melihat putranya. Ia berlari kecil, hak sepatunya berbunyi klotak-klotak di trotoar yang retak. Adrian menoleh. Wajahnya campuran antara lega dan malu. Ibu, kamu kemana saja? Ibu dipermalukan di hotel. Diusir seperti maling. Bu Ratna langsung memukul dada bidang Adrian dengan tas tangannya. Kenapa kartumu tidak bisa dipakai? Kenapa kamu tidak jemput ibu pakai mobil? Adrian tidak melawan. Ia membiarkan ibunya melampiaskan amarah. Mobil sudah ditarik Leasing. Bu, rekeningku dibekukan Clarissa. Kantor-kantor sudah disita vendor. Bu Ratna berhenti memukul. Matanya membelalak horor. Disita? Maksudmu? Kita tidak punya uang. Nol, Bu. Malah minus 45 miliar. Jawab Adrian lemah. Ia merogoh saku celananya, mengeluarkan beberapa lembar uang kertas lecek. Aku cuma punya sisa uang tunai 300 ribu. Ini sisa kembalian beli bensin kemarin. 300 ribu. Bu Ratna histeris. Itu buat beli beda ibu saja kurang. Terus kita makan apa? Kita tidur di mana? Kita pulang, kata Adrian tegas, matanya menatap tajam ke arah selatan. Rumah itu masih ada. Kuncinya masih aku pegang. Clarissa boleh mengambil kantor. Tapi dia tidak bisa mengusir kita dari rumah begitu saja. Ada hukum yang melindungi penghuni. Benar, rumah itu hak kita. Bu Ratna mendapatkan kembali sedikit semangatnya. Ayo cepat, kita pulang, kita ganti baju, lalu kita lapor polisi. Kita penjarakan perempuan ular itu. Aku tertawa kecil melihat optimisme buta mereka. Hukum melindungi penghuni? Tentu, jika penghuni itu sah. Tapi Adrian lupa, rumah Pondok Indah itu terdaftar sebagai aset inventaris PT Saka Group, dan dalam klausul pengambil alihan yang ia tanda tangani kemarin, ada pasal kecil tentang pengosongan aset inventaris dalam 1x24 jam pasca terminasi jabatan. Dan karena Adrian sudah dianggap tidak kompeten oleh pemegang saham mayoritas, baca, aku, hak huniannya sudah gugur detik ini juga. Mereka menyetop taksi biru yang lewat. Dengan sisa uang 300 ribu itu, mereka meluncur menuju Pondok Indah. Menuju istana yang mereka pikir masih menjadi milik mereka. Perjalanan memakan waktu 1 jam karena macet makan siang. Aku menggunakan waktu itu untuk memberikan instruksi terakhir kepada Pak Hadi yang sudah berjaga di lokasi. Pak Hadi, pastikan sistem pertahanan aktif. Perintahku lewat ARPH. Siap, Nona. Gerbang sudah dikunci manual dengan rantai baja. Kode akses smart door sudah direset. Listrik mati total. Air mati. Dan stiker, disegel, sudah kami tempel di pilar utama. Lapor Pak Hadi dengan nada profesional. Bagus. Jangan temui mereka secara fisik. Biarkan mereka berinteraksi dengan benda mati. Aku ingin melihat mereka kalah melawan tembok. Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Taksi itu berhenti di depan gerbang rumah nomor 88. Adrian dan Bu Ratna turun. Adrian membayar taksi dengan uang terakhirnya, menyisakan hanya beberapa lembar 10 ribuan di dompet. Taksi berlalu. Hening. Adrian berdiri di depan gerbang besi hitam yang menjulang tinggi itu. Ia merogoh saku, mengeluarkan remote gerbang. Ia menekan tombolnya. Hening. Gerbang tidak bergerak. Rusak lagi? Gerutu Adrian. Ia menekan tombol itu berkali-kali dengan frustrasi. Klik, klik, klik. Tidak ada respon. Baterai cadangan gerbang itu juga sudah kumatikan aksesnya. Dasar barang rongsokan. Adrian menendang pagar, lalu mendorong pintu kecil di samping gerbang. Terkunci. Dan bukan sekadar terkunci biasa. Ada lilitan rantai baja tebal dengan gembok besar yang melingkar di sela-sela teralis besi. Apa ini? Siapa yang gembok? Teriak Adrian. Adrian lihat itu. Suara Bu Ratna bergetar. Telunjuknya mengarah ke pilar marmer di samping gerbang. Di sana, tertempel sebuah stiker kuning merah berukuran besar yang sangat mencolok. Tanah dan bangunan ini dalam pengawasan kurator dalam sengketa pilot PT Saka Group dilarang masuk tanpa izin pengadilan niaga. Pilot. Adrian membaca tulisan itu dengan mulut ternganga. Tapi, aku baru sehari jadi dirut. Buka pintunya. Bu Ratna mulai gila. Ia mengguncang-guncang pagar besi itu sekuat tenaga. Ini rumah saya. Baju saya di dalam. Perhiasan saya. Buka. Teriakan Bu Ratna memancing perhatian.
Satpam komplek yang biasa disogok Adrian dengan rokok, kini lewat dengan sepeda patrolinya. Ia berhenti sebentar, menatap mereka dengan pandangan kasihan, tapi tidak mendekat. Ia tahu siapa yang memegang kendali sekarang. Pak Satpam, tolong, rumah saya digembok maling, teriak Bu Ratna. Satpam itu hanya menggeleng pelan, lalu mengayuh sepedanya pergi. Ia sudah mendapat memo dari manajemen komplek bahwa kepemilikan rumah itu sedang dalam sengketa hukum tingkat tinggi. Adrian, yang sudah kepanasan dan kelelahan, mencoba memanjat pagar. Tapi pagar itu didesain anti panjat dengan ujung tombak tajam di atasnya. Ia melompat turun kembali, nyaris merobek celananya. Clarissa, desis Adrian. Ia tahu aku melihatnya. Ia menatap ke arah kamera CCTV di atas pos Satpam. Clarissa, aku tahu kamu nonton. Buka gerbangnya. Setidaknya biarkan kami ambil baju. Aku memutuskan untuk menyapa mereka. Bukan dengan turun ke sana, tapi melalui sistem intercom canggih yang terpasang di pilar gerbang. Sistem itu terhubung langsung ke ponselku. BZZZT. Suara statis terdengar dari speaker di gerbang, membuat Adrian dan Bu Ratna terlonjak kaget. Selamat siang, Bapak Adrian, Ibu Ratna. Suaraku terdengar jernih, tenang, dan mendominasi melalui pengeras suara. Clarissa, buka gerbangnya. Kamu mau membunuh kami? Teriak Adrian. Koreksi, Mas, jawabku santai. Rumah ini bukan milikmu lagi. Sesuai undang-undang kepailitan, seluruh aset PT Saka Group telah disita untuk menjamin pembayaran utang vendor yang kamu abaikan tadi pagi. Tapi baju kami, obat ibu, dompet ibu. Bu Ratna meratap ke arah kotak speaker. Barang-barang pribadi? Tanyaku retoris. Oh, tenang saja. Tim kurator sudah berbaik hati. Mereka sudah mengemasi barang-barang kalian yang tidak bernilai ekonomis. Di mana? Coba lihat ke tong sampah besar di seberang jalan. Arahku. Adrian dan Bu Ratna menoleh serempak ke seberang jalan. Di sana, di samping bak sampah umum komplek, tertumpuk 2 kantong plastik sampah hitam besar, polybag. Itu pakaian kalian. Sudah disortir. Baju-baju branded disita untuk lelang pelunasan utang. Yang di plastik itu hanya kaos oblong, daster lama, dan celana dalam. Cukup untuk modal hidup baru kalian. Kau binatang. Adrian memungut batu kerikil dan melemparkannya ke arah kamera CCTV. Hati-hati, Mas. Merusak properti sitaan bisa menambah masa hukuman penjara. Peringatku dingin. Sekarang, saya sarankan kalian pergi sebelum saya memanggil polisi atas tuduhan trespassing atau menerobos masuk tanpa izin. Kami tidak akan pergi. Kami akan tidur di sini. Di depan gerbang ini sampai kamu keluar. Ancam Bu Ratna, duduk bersila di aspal panas. Silakan, Bu. Nikmati trotoarnya. Tapi ingat, hujan diperkirakan turun sore ini. Dan nyamuk demam berdarah di area itu cukup ganas kalau malam. Aku menekan tombol end call. Di layar, aku melihat Adrian berjalan gontai menyeberang jalan. Ia membuka salah satu kantong plastik hitam itu. Ia menarik keluar sehelai kemeja batik lusuh, salah satu baju lamanya sebelum ia menikah denganku dan menjadi sok kaya. Ia memeluk baju itu. Bahunya berguncang. Untuk pertama kalinya hari ini, Adrian menangis. Bukan tangisan kemarahan, tapi tangisan kekalahan total. Ia sadar, istana, di belakangnya hanyalah fata morgana yang sudah pudar. Ayo, Bu, Adrian kembali ke ibunya, menarik lengan wanita tua itu. Tidak mau, ini rumahku. Sudah tidak ada, Bu, rumah itu sudah hilang. Bentak Adrian keras, air mata bercampur debu di pipinya. Kita pergi, kita cari tempat teduh. Dengan langkah terseok-seok, 2 mantan penguasa rumah itu berjalan menjauh, menyeret kantong plastik sampah hitam berisi sisa-sisa hidup mereka. Mereka berjalan tanpa tujuan, di bawah terik matahari Jakarta yang tanpa ampun, persis seperti judul babak hidup mereka selanjutnya, gelandangan. Aku mematikan tabletku. Pemandangan itu sudah cukup. Sekarang, saatnya aku mengunjungi tempat yang paling mereka takuti. Tempat yang tadi pagi Adrian hina dengan mulut besarnya. Panti asuhan, kasih bunda. Aku ingin memastikan, kamar VVIP, di sana siap menyambut tamu spesial malam ini. Karena aku tahu, itulah satu-satunya tempat di dunia ini yang pintunya masih terbuka untuk mereka. Itu pun jika aku mengizinkannya. Langit Jakarta sore ini berwarna abu-abu pekat, menggantung rendah seolah siap menumpahkan amarahnya. Dari balik jendela Rolls-Royce Phantom milikku, mobil yang selama ini kusembunyikan di garasi kantor Phoenix Holdings, aku melihat butiran hujan mulai turun membasahi kaca. Aku tidak sedang menuju ke pesta koktail atau rapat direksi. Aku sedang menuju ke pinggiran kota, ke sebuah bangunan tua namun terawat yang pernah Adrian sebut sebagai tempat pembuangan sampah masyarakat. Panti asuhan, kasih bunda. Sementara itu, di layar tablet yang terpasang di dashboard, aku memantau pergerakan 2 tamu kehormatan kita. Pukul 17 waktu Indonesia Barat. Adrian dan Bu Ratna sedang berdiri di depan pagar rumah mewah di kawasan Kemang. Itu rumah Om Herman,
Kakak tertua Bu Ratna yang selama ini paling sering meminjam uang pada kami dengan alasan modal bisnis yang tak pernah balik. Herman, buka pintunya. Ini Ratna, adikmu. Bu Ratna berteriak di sela-sela suara guntur. Hujan mulai deras, membuat gaun batiknya basah kuyup dan mencetak lekuk tubuhnya yang gemuk. Kantong sampah hitam berisi bajunya tergeletak menyedihkan di aspal basah. Adrian memencet bel intercom dengan putus asa. Om Herman, tolong kami. Kami cuma butuh tempat tidur semalam. Besok kami pergi. Suara Om Herman terdengar dari balik pagar, tapi dia tidak keluar. Pergi kalian. Jangan bawa sial ke rumahku, bentak Om Herman. Aku sudah lihat berita di grup keluarga. Adrian jadi buronan vendor karena utang 45 miliar. Jangan sampai debt collector mengira aku menyembunyikan kalian. Aku tidak mau rumahku disita juga. Tega kamu, Herman. Dulu kamu operasi jantung pakai uang siapa? Pakai uang Adrian, jerit Bu Ratna. Itu uang Clarissa, bukan uang Adrian. Kalian itu penipu. Pergi atau kupanggil satpam komplek. Klik. Intercom mati. Pintu harapan pertama tertutup. Alasan Om Herman masuk akal. Dalam kasus sengketa utang korporasi dengan personal garanti, siapapun yang dicurigai menyembunyikan aset atau debitur bisa terseret masalah hukum. Adrian kini bukan lagi keponakan kesayangan. Dia adalah limbah beracun finansial. Mereka mencoba ke rumah Tante Marni, teman arisan Bu Ratna. Hasilnya nihil. Satpam perumahan bahkan melarang mereka masuk gerbang utama, karena penampilan mereka yang lusuh dan membawa kantong sampah hitam dianggap mencurigakan. Pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Langit sudah gelap gulita. Hujan turun semakin deras, disertai angin kencang yang menumbangkan ranting-ranting pohon. Adrian dan Bu Ratna berteduh di emperan sebuah ruko yang sudah tutup. Tubuh mereka menggigil hebat. Gigi Bu Ratna bergemeretuk. Perut mereka pasti perih melilit. Terakhir mereka makan adalah sisa sarapan hotel tadi pagi. Adrian merogoh saku celananya yang basah. Ia mengeluarkan uang terakhirnya. Sisa 20.000 rupiah. Ia menatap uang itu, lalu menatap ibunya yang pucat pasi. Bu, suara Adrian serak, nyaris hilang ditelan suara hujan. Kita harus makan. Di sana ada gerobak nasi goreng. Mereka membeli satu bungkus nasi goreng pinggir jalan untuk dibagi berdua. Mereka makan dengan tangan, jongkok di emperan toko, ditemani cipratan air hujan dan tatapan jijik orang-orang yang lewat. Dulu, Adrian akan memecat karyawan yang makan di meja kerja karena dianggap tidak estetik. Sekarang, dia makan seperti pengemis kelaparan, menjelati butiran nasi terakhir di kertas minyak. Kita tidur di mana malam ini, nak? Tanya Bu Ratna sambil menangis. Air matanya menyatu dengan air hujan di wajahnya. Ibu tidak kuat dingin. Tulang ibu ngilu semua. Adrian terdiam. Ia menatap jalanan yang banjir semata kaki. Hotel murah pun butuh KTP dan deposit uang. Mereka tidak punya keduanya. Dompet Bu Ratna tertinggal di mobil yang disita, dan KTP Adrian mungkin ada di tas kerjanya yang tertinggal di kantor. Tiba-tiba, Adrian teringat sesuatu. Ucapan kejamnya sendiri kemarin sore terngiang di kepalanya seperti kutukan. Pergi sana ke panti asuhan. Mungkin mereka mau menampung janda miskin sepertimu. Adrian menelan ludah yang terasa pahit. Ia tahu tempat itu. Dulu, ayahku sering mengajak kami ke sana untuk donasi. Panti itu punya aula serbaguna yang sering dipakai untuk menampung korban banjir. Itu satu-satunya tempat yang pintunya tidak pernah dikunci. Panti asuhan kasih bunda, gumam Adrian. Itu satu-satunya tempat, Bu. Jaraknya cuma 2 kilometer dari sini. Kita bisa jalan kaki. Panti asuhan? Bu Ratna melotot. Harga dirinya memberontak untuk terakhir kali. Tempat anak-anak buangan itu? Tidak. Ibu tidak mau. Itu tempat kotor. Bau pesing. Ibu mau mati kedinginan di sini? Adrian membentak ibunya untuk pertama kalinya. Matanya nyalang. Kita tidak punya pilihan. Bu, sadarlah. Kita sudah jadi gembel. Bu Ratna terdiam, syok dibentak anak emasnya. Bahunya merosot. Perlawanan terakhirnya patah. Mereka pun berjalan menembus hujan. Dua sosok menyedihkan yang menyeret kantong sampah hitam menelusuri trotoar becek menuju tempat yang dulu mereka hina. Pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Aku sudah sampai di panti asuhan kasih bunda 15 menit lebih awal. Mobilku terparkir di halaman dalam, terlindung kanopi. Ibu panti, Bu Aisyah, menyambutku dengan hangat. Nona Clarissa, terima kasih donasi beras dan selimutnya siang tadi. Anak-anak senang sekali, kata Bu Aisyah lembut. Sama-sama, Bu. Oh ya, sebentar lagi akan ada 2 orang tamu yang datang, kataku sambil merapikan mantel bulu halus yang kulingkarkan di bahuku. Mereka, kerabat jauh saya yang sedang kena musibah. Tapi tolong, jangan biarkan mereka masuk ke asrama utama. Biarkan mereka di teras dulu sampai saya keluar. Bu Aisyah mengangguk, meski bingung. Baik, Nona. Tak lama kemudian, bel gerbang berbunyi. Penjaga panti membuka pintu kecil.
Adrian dan Bu Ratna masuk dengan langkah terseok. Mereka basah kuyup, menggigil, dan kotor. Pemandangan mereka lebih buruk dari yang kubayangkan. Sepatu Adrian sudah jebol, dan Bu Ratna kehilangan sebelah sandalnya di genangan banjir. Mereka berdiri di teras depan, air menetes dari baju mereka membasahi lantai keramik putih panti yang bersih. Bu Aisyah keluar menemui mereka. "Maaf, Bu," suara Adrian gemetar hebat. Bolehkah kami menumpang berteduh? Kami tidak punya tempat tinggal." Bu Ratna hanya menunduk, tidak berani menatap mata Bu Aisyah. Malu. "Kami lapar, Bu. Kalau ada sisa makanan anak-anak." Tambah Adrian, suaranya pecah menahan tangis. Bu Aisyah menatap mereka dengan iba, tapi kemudian ia menoleh ke arah pintu ruang tamu di belakangnya. "Maaf, Pak, Bu. Panti kami sedang penuh. Tapi, kebetulan donatur utama kami sedang berkunjung. Beliau yang berhak memutuskan siapa yang boleh tinggal di sini. Tolong, Bu, bilang pada donaturnya. Kami akan kerja apa saja. Cuci piring, sapu halaman asal boleh tidur di lantai yang kering." Memohon Adrian. Ia bahkan berlutut. "Baik, saya panggilkan," kata Bu Aisyah. Pintu ruang tamu terbuka lebar. Cahaya lampu yang hangat memancar keluar, menyilaukan mata Adrian dan Bu Ratna yang terbiasa dengan kegelapan jalanan. Aku melangkah keluar perlahan. Suara hak sepatu low boutinku mengetuk lantai teras dengan irama yang tegas. Tak, tak, tak. Aku berdiri di ambang pintu, mengenakan gaun sutra hitam yang elegan, dibalut mantel bulu, dan memegang secangkir teh hangat yang uapnya mengepul menggoda. Aku terlihat kering, hangat, wangi, dan sangat berkuasa. Adrian mendongak, matanya menyipit, lalu membelalak lebar saat mengenali sosok di depannya. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Hanya desisan napas yang tercekat. Bu Ratna mengangkat wajahnya. Saat melihatku, ia mundur selangkah saking kagetnya, nyaris terpeleset di lantai licin. Clarissa?" bisik Adrian. Aku menyesap tehku pelan, menikmati ekspresi horor di wajah mereka. "Selamat malam, Mas Adrian." "Bu Ratna," sapaku lembut, namun mataku sedingin es batu. "Selamat datang di perusahaan baruku, Yayasan Kasih Bunda, di mana saham kepemilikan dan donasi operasionalnya 100% berasal dari dana pribadi Clarissa." Aku menatap kantong sampah hitam di samping kaki mereka. "Kalian mencari tempat tinggal?" tanyaku. "Kudengar tadi siang ada yang menyuruh seseorang pergi ke panti asuhan. Ternyata, doa itu dikabulkan dengan sangat cepat ya." Adrian masih berlutut, air hujan menetes dari hidungnya. Ia menatapku bukan lagi sebagai istri, tapi sebagai satu-satunya dewa yang bisa menyelamatkan nyawanya malam ini. "Clarissa, tolong." Rintihnya. "Kami salah. Kami kalah. Tolong jangan usir kami lagi." Aku tersenyum tipis. Sangat tipis. "Masuklah," kataku akhirnya. Mata mereka berbinar penuh harap. "Tapi," lanjutku, mengangkat satu jari. "Bukan di asrama tamu." Aku menunjuk arah gudang belakang, tempat penyimpanan kayu bakar dan barang bekas yang atapnya sedikit bocor. "Kalian boleh tidur di gudang belakang. Di sana ada tikar bekas. Dan untuk makan, kalian harus membantu Pak Bon membersihkan selokan panti yang mampet karena banjir tadi. Tidak ada kerja, tidak ada makan. Di sini bukan tempat parasit." Adrian dan Bu Ratna saling pandang. Kehinaan itu terasa menusuk tulang. Mantan direktur utama dan nyonya besar, kini disuruh membersihkan selokan panti demi sepiring nasi. Namun, rasa dingin dan lapar mengalahkan segalanya. Baik, Clarissa. Kami mau," jawab Adrian lirih, kepalanya tertunduk mencium lantai. "Terima kasih." Aku berbalik badan, mengibaskan mantelku. "Jangan berterima kasih padaku. Berterima kasihlah pada Tuhan yang masih menyisakan sedikit rasa iba di hatiku yang dingin ini. Sekarang, kerjakan tugas kalian." Aku tidak suka melihat sampah menumpuk. Malaikat berhati dingin baru saja membuka gerbangnya, bukan untuk memberi surga, tapi untuk memberikan pelajaran tentang neraka duniawi. 1 bulan, 30 hari, 720 jam. Itulah waktu yang dibutuhkan untuk mengubah mantan CEO yang arogan dan nyonya besar yang gila hormat menjadi dua sosok manusia yang nyaris tak dikenali. Dari balik meja kerjaku yang baru, yang terletak di lantai teratas gedung Phoenix Tower, dulunya gedung Saka Group yang sudah kubeli kembali lewat lelang aset dengan harga diskon 60%, aku membaca laporan bulanan dari Panti Asuhan Kasih Bunda. Laporan itu bukan tentang donasi, melainkan tentang perkembangan, rehabilitasi mental, dua penghuni gudang belakang. Bu Aisyah mengirimkan foto terbaru. Di foto itu, Adrian sedang berjongkok mencuci tumpukan piring kotor bekas makan siang 70 anak panti. Tangannya yang dulu hanya memegang pena Mont Blanc dan gelas wine, kini memerah, pecah-pecah, dan melepuh akibat alergi sabun cuci murah. Wajahnya kurus, tulang pipinya menonjol, dan tatapan matanya kosong. Di sebelahnya, Bu Ratna sedang memilah beras kutuan di teras belakang. Rambutnya yang dulu disasak tinggi ala sosialita, kini diikat karet gelang seadanya, beruban, dan kusut.
Tidak ada lagi makeup tebal. Wajah aslinya terlihat tua, keriput, dan lelah. Mereka bertahan hidup. Makan dari sisa catering panti. Tidur di atas tikar pandan yang tipis. Setiap malam, menurut laporan penjaga malam, mereka masih sering bertengkar. Saling menyalahkan tentang siapa yang menghabiskan uang, siapa yang memblokir kartu, dan siapa yang bodoh. Musik pengantar tidur yang indah. Namun, aku merasa hukuman ini masih kurang produktif. Mereka makan gratis, meski sisa, dan tidur gratis, meski di gudang. Secara ekonomi, mereka adalah aset tidur, idle asset, yang membebani neraca keuangan panti asuhan milikku. Sebagai pebisnis yang efisien, aku harus memberdayakan mereka. Aku menekan tombol intercom. Siska, panggilku. Ya, Bu Clarissa, jawab Siska, mantan resepsionis yang kini sudah kuangkat menjadi kepala divisi umum, General Affairs. Bagaimana status rekrutmen tenaga kebersihan outsourcing untuk lantai 1 sampai 5? Vendor lama kinerjanya buruk, kan? Betul, Bu. Kami baru saja memutus kontrak vendor lama. Kami butuh 2 tenaga kebersihan in-house yang bisa mulai besok pagi. Syaratnya, mau bekerja keras, tidak banyak menuntut, dan murah. Aku tersenyum lebar. Aku punya kandidat yang sempurna. Siapkan 2 seragam office boy dan office girl ukuran L dan XL. Dan siapkan kontrak PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu, dengan upah harian lepas. Aku akan menjemput karyawan baru kita. Sore harinya, Rolls-Royce-ku kembali merapat di halaman panti asuhan Kasih Bunda. Kali ini, Adrian dan Bu Ratna tidak bersembunyi. Mereka sedang menyapu halaman depan saat aku datang. Begitu melihat mobilku, Adrian langsung menjatuhkan sapu lidinya dan berlari mendekat. Bukan untuk marah, tapi untuk mengemis. Clarissa! Clarissa! Serunya, menempelkan wajah kotornya ke kaca jendela mobilku yang tertutup rapat. Tolong kami! Bawa kami keluar dari sini. Aku tidak kuat. Tanganku sakit semua. Ibumu! Bu Ratna sakit pinggang parah. Aku menurunkan kaca jendela sedikit, cukup untuk membiarkan aroma AC mobil yang wangi menerpa wajahnya yang bau keringat. Sore, Adrian. Kulihat kamu semakin atletis dengan pekerjaan barumu. Sindirku. Jangan mengejekku. Adrian menangis. Air matanya membuat jalur bersih di pipinya yang berdebu. Aku mohon, Clarissa. Aku akan lakukan apa saja. Aku punya gelar S2 manajemen bisnis. Aku bisa kerja di perusahaanmu. Jangan biarkan aku jadi tukang cuci piring di sini. Bu Ratna ikut mendekat, berjalan tertatih-tatih memegangi pinggangnya. Clarissa mantuku, tolong ibu. Ibu janji tidak akan cerewet lagi. Ibu mau tidur di kasur busa, tolonglah. Aku menatap mereka dengan wajah datar penuh perhitungan. Kebetulan sekali, kataku pelan, perusahaanku, Phoenix Holdings, baru saja menempati gedung baru. Kami kekurangan staf. Aku bisa mempekerjakan kalian di sana. Ada gaji, ada uang makan, dan kalian bisa tidur di mes karyawan di basemen gedung yang ber-AC. Mata Adrian berbinar. Harapan palsu itu menyala lagi. Benarkah? Kamu mau menerimaku kembali? Sebagai apa? Manajer? Asisten manajer? Atau staf administrasi? Aku tidak keberatan turun jabatan sedikit, asal di kantor ber-AC. Tentu, di kantor ber-AC, jawabku ambigu. Tapi ada syaratnya. Kalian harus menandatangani kontrak ini sekarang juga, tanpa membaca. Aku menyodorkan 2 lembar kertas kontrak melalui celah jendela. Adrian, yang sudah putus asa dan kelaparan akan status sosial, langsung menyambar pulpen dari saku jas Pak Hadi. Tanpa pikir panjang, ia menandatangani kertas itu. Bu Ratna pun ikut menandatangani dengan tangan gemetar, membayangkan dirinya kembali duduk di sofa empuk kantor anaknya. Bagus, kataku, menarik kembali kertas kontrak itu. Besok pagi jam 6, mobil jemputan akan datang. Jangan terlambat. Di dunia korporat, disiplin adalah kunci. Aku menaikkan kaca jendela dan mobil melaju pergi, meninggalkan mereka yang berpelukan gembira. Mereka mengira aku baru saja melempar tali penyelamat. Padahal, aku baru saja mengikatkan tali gantungan di leher mereka. Keesokan paginya, pukul 7 waktu Indonesia Barat, lobi gedung Phoenix Tower, Exaka Group, terlihat sibuk. Karyawan berlalu lalang, mesin kopi berdengung, dan aroma kesuksesan tercium di udara. Sebuah mobil bak terbuka, pick-up, berhenti di area loading dock belakang. Adrian dan Bu Ratna turun. Mereka sudah mandi bersih, mengenakan pakaian terbaik mereka yang tersisa, kemeja batik Adrian yang pudar dan daster batik Bu Ratna yang agak layak. Mereka berjalan menuju pintu belakang dengan senyum mengembang, siap memulai hari pertama mereka sebagai karyawan kantor. Namun, di pintu belakang, Siska sudah menunggu. Di tangannya ada 2 bungkusan plastik transparan. Selamat pagi, Pak Adrian, Bu Ratna, sapa Siska dengan senyum profesional yang tajam. Pagi, Siska. Adrian membalas dengan nada sok akrab, mencoba mengembalikan wibawa lamanya. Saya siap bekerja.
Di mana ruangan saya? Lantai 10 dekat ruang Clarissa? Siska tertawa kecil. Ia melempar bungkusan plastik itu ke arah Adrian. Ruangan Bapak? Bapak salah baca kontrak sepertinya, kata Siska. Silakan buka bungkusan itu. Itu seragam dinas kalian. Adrian membuka bungkusan itu dengan bingung. Isinya bukan jas atau kemeja kerja. Isinya adalah satu set seragam cleaning service berwarna biru muda cerah, lengkap dengan topi dan sepatu bot karet kuning. Di dada kiri seragam itu, terbordir nama, Adrian, Trainee Junior OB. Dan milik Bu Ratna, Toll Attendant. Apa ini? Wajah Adrian memerah padam. Saya tidak mau pakai ini. Saya S2. Saya mantan CEO di gedung ini. Mantan, koreksi Siska dingin. Sekarang, Bapak adalah karyawan outsourcing kebersihan dengan kontrak PKWT selama 12 bulan. Jika Bapak menolak bekerja atau mengundurkan diri sebelum kontrak habis, Bapak wajib membayar denda penalti sebesar 500 juta rupiah sesuai pasal 8 yang Bapak tanda tangani kemarin sore. Adrian ternganga. Ia terjebak. 500 juta? Uang 5.000 saja dia tidak punya. Tapi saya tidak mungkin mengepel di depan bekas anak buah saya, protes Adrian. Pilihan ada di tangan Bapak. Pakai seragam itu dan mulai mengepel lobi sekarang. Atau kami proses hukum soal penalti kontraknya ke pengadilan siang ini juga. Penjara atau sapu? Pilih. Adrian gemetar. Ia menatap Bu Ratna yang sudah menangis sesenggukan memegang seragam penjaga toiletnya. Dengan harga diri yang hancur lebur menjadi debu, Adrian perlahan membuka kemeja batiknya. Ia mengenakan seragam biru muda itu. Seragam yang sempit di bagian perut, membuatnya terlihat konyol. 15 menit kemudian, aku berdiri di balkon lantai mezzanine lobby, memandang ke bawah. Pemandangan di bawah sana adalah mahakarya seni balas dendam. Adrian, mantan suamiku yang dulu berjalan membusungkan dada di lobi ini sambil memaki OB yang telat membukakan pintu, kini sedang membungkuk memeras kain pel. Ia mengepel lantai marmer di depan lift eksekutif. Setiap kali pintu lift terbuka dan karyawan lama keluar, Adrian buru-buru membalikan badan atau menunduk dalam-dalam, menyembunyikan wajahnya di balik topi. Tapi semua orang tahu. Bisik-bisik terdengar riuh. Beberapa karyawan bahkan sengaja berjalan melintasi area yang baru dipel dengan sepatu kotor, memaksa Adrian mengulang pekerjaannya. Mas, itu masih basah. Jangan diinjak, teriak Adrian refleks, lupa posisinya. OB baru ya? Galak amat. Yang bersih dong ngepelnya, masih ada noda tuh. Balas seorang staf junior yang dulu sering Adrian bentak. Staf itu sengaja menjatuhkan ampas kopi ke lantai. UPS, bersihin ya, Pak OB. Adrian mengepalkan tangannya erat-erat pada gagang pel. Urat lehernya menonjol. Ia ingin meledak. Tapi bayangan penalti 500 juta dan penjara menahannya. Ia menelan ludah, menelan hinaan, lalu kembali membungkuk membersihkan tumpahan kopi itu. Sementara itu, dari arah toilet wanita, Bu Ratna keluar membawa ember dan sikat WC. Ia berpapasan dengan geng arisan Ibu Haryo yang kebetulan datang untuk urusan bisnis di gedung itu. Loh, Jeng Ratna? Seru Ibu Haryo kaget, menutup hidungnya dengan sapu tangan sutra. Sekarang kerja di sini? Public Restaurant Manager. Tawa meledak di lobi. Aku menyesap espressoku. Ini baru namanya efisiensi bisnis. Aku mendapatkan tenaga kebersihan dengan upah minimum, sekaligus mendapatkan hiburan harian yang tak ternilai harganya. Adrian adalah karyawan termahal yang pernah kumiliki. Mahal karena biaya sakit hati yang ia timbulkan dulu, tapi kini, ia dibayar dengan gaji terendah. UMR Jakarta, dipotong biaya makan dan mes. Selamat bekerja, Mas, bisikku dari atas balkon. Pastikan lantainya mengkilap. Aku tidak suka melihat bayangan masa laluku yang buram. Pukul 12.15 waktu Indonesia Barat. Jam istirahat makan siang. Bagi para eksekutif muda di Phoenix Tower, ini adalah waktu untuk memesan oat milk latte di cafe lobby atau menyantap salmon mentai di restoran Jepang di seberang jalan. Namun, bagi dua makhluk berseragam biru muda dan kuning yang kini meringkuk di lantai beton dingin tangga darurat lantai 10, ini adalah waktu untuk menelan kenyataan pahit bersama nasi kotak jatah karyawan. Udara di tangga darurat itu pengap, berbau debu semen bercampur aroma cairan pembersih lantai murahan yang menempel di baju Adrian. Tidak ada AC di sini. Hanya ada dengungan samar dari mesin blower gedung yang menemani mereka. Adrian duduk bersandar di dinding, kakinya yang dibalut sepatu bot karet kuning diluruskan dengan kaku. Di tangannya, ada kotak nasi styrofoam berisi nasi putih yang sudah dingin, sepotong tempe orek yang keras, dan sayur nangka yang kuahnya merembes kemana-mana. Tangan Adrian gemetar saat menyendok nasi itu. Bukan karena penyakit, melainkan karena kelelahan otot yang ekstrim. 3 jam terakhir ia habiskan untuk menggosok noda kopi di karpet ruang rapat direksi. Ruangan yang dulu adalah tempatnya memimpin rapat, kini menjadi tempatnya berlutut dengan sikat di tangan. Ini makanan apa? Suara cempreng Bu Ratna memecah keheningan. Wanita tua itu melempar sendok plastiknya ke lantai. Bunyi kelontang menggema di lorong tangga yang sempit. Nasi ini keras seperti batu. Tempenya bau tengik. Adrian,
Kamu tega membiarkan ibumu makan makanan kuda seperti ini? Bu Ratna menunjuk kotak nasinya dengan jari telunjuk yang kukunya kini patah dan kotor. Adrian tidak menoleh. Ia terus mengunyah pelan, matanya menatap kosong ke arah pintu darurat. Makan saja, Bu, jawab Adrian datar, suaranya serak. Kalau ibu tidak mau makan, berikan padaku. Aku lapar. Kamu ini laki-laki macam apa? Bu Ratna memukul lengan Adrian. Kita harus protes. Kita harus lapor ke Clarissa. Dia pasti tidak tahu anak buahnya memberi kita makanan busuk ini. Kalau dia tahu, dia pasti marah. Adrian tertawa. Tawa yang kering, pendek, dan terdengar seperti orang gila. Ibu masih berpikir Clarissa peduli? Adrian menoleh, matanya merah dan berkaca-kaca. Clarissa tahu, Bu. Dia tahu persis menu apa yang kita makan. Dia yang menyetujui anggarannya. Ini bukan kesalahan staf. Ini adalah menu khusus untuk kita. Special request dari CEO. Bu Ratna terdiam, bibirnya bergetar. Dia iblis. Dia pebisnis, Bu. Dan kita adalah aset yang gagal, gumam Adrian. Ibu tahu apa yang tertulis di kontrak yang kita tanda tangani kemarin? Di pasal 12, karyawan dalam masa percobaan wajib menerima fasilitas standar minimum tanpa hak protes. Jika kita protes, itu dianggap pelanggaran kontrak. Denda 500 juta menunggu. Angka 500 juta itu seperti mantra sihir yang membungkam mulut Bu Ratna seketika. Ia memungut kembali sendok plastiknya yang kotor, mengelapnya ke daster seragamnya, lalu mulai makan sambil menangis terseduh-seduh. Air matanya menetes ke dalam sayur nangka, menambah rasa asin pada hidangan menyedihkan itu. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki dan gelak tawa dari balik pintu darurat yang menghubungkan tangga itu dengan koridor eksekutif lantai 10. Itu adalah lantai VIP. Lantai tempat ruangan CEO berada. Adrian membeku. Ia mengenali suara tawa itu. Itu tawa Clarissa. Tawa yang renyah, lepas, dan bahagia. Jenis tawa yang tidak pernah ia dengar selama 3 tahun pernikahan mereka karena Adrian selalu sibuk mengkritik istrinya. Didorong rasa penasaran yang menyiksa, Adrian bangkit perlahan. Ia mengintip melalui kaca kecil berbentuk kotak di pintu darurat. Pemandangan di koridor itu membuatnya merasa mual. Clarissa sedang berjalan keluar dari lift pribadi. Ia tampak memukau. Mengenakan setelan blazer putih gading yang dipotong sempurna membalut tubuhnya, dengan rambut hitam legam yang digerai indah. Ia berjalan dengan dagu terangkat, memancarkan aura kekuasaan yang absolut. Namun, yang membuat dada Adrian sesak bukanlah Clarissa, melainkan pria yang berjalan di sampingnya. Pria itu tinggi, tegap, dengan kulit sawo matang yang eksotis. Ia mengenakan jas Tom Ford abu-abu yang harganya mungkin setara dengan harga ginjal Adrian saat ini. Pria itu menatap Clarissa dengan tatapan penuh kekaguman dan hormat. Jadi, Phoenix Holdings akan mengakuisisi lahan di PIK 2 bulan depan? Tanya pria itu, suaranya berat dan berwibawa. Tentu saja, Pak David, jawab Clarissa sambil tersenyum. Tim legal kami sudah menyiapkan draftnya. Dan terima kasih atas suntikan modal dari Ventura Capital Anda. Saya pastikan ROI-nya di atas 20% tahun ini. Adrian mengenali pria itu. Itu David Hanubrata, putra konglomerat perbankan yang sering muncul di majalah Forbes. Dulu, Adrian pernah mencoba mengajukan proposal pinjaman ke bank milik ayah David, dan proposalnya ditolak mentah-mentah oleh sekretarisnya tanpa sempat bertemu David. Sekarang, pria yang tak tersentuh itu berjalan di samping Clarissa, tertawa bersamanya, dan membicarakan kesepakatan triliunan rupiah. Lihat itu, Adrian. Bu Ratna ikut mengintip dari bawah ketiak Adrian. Matanya melotot. Itu David Hanubrata kan? Orang kaya itu? Kenapa dia sama Clarissa? Mereka mitra bisnis, Bu, bisik Adrian. Mitra yang setara. Setara apanya? Clarissa pasti menggoda dia. Dasar janda gatal. Rasa iri dan dengki Bu Ratna mengalahkan akal sehatnya. Sebelum Adrian sempat mencegah, Bu Ratna mendorong pintu darurat itu hingga terbuka lebar. Clarissa, teriak Bu Ratna, melangkah keluar ke koridor marmer yang dingin dengan sepatu bot karetnya yang berdecit basah. Hebat ya kamu. Suami sendiri dijadikan babu, sekarang kamu malah bermesraan sama laki-laki lain di kantor. Suasana koridor seketika hening. Para staf yang sedang lewat berhenti. David dan Clarissa menghentikan langkah mereka. David mengerutkan kening, menatap Bu Ratna dan Adrian, yang terpaksa ikut keluar karena malu, dengan tatapan bingung bercampur jijik. Clarissa, siapa mereka? Apakah sistem keamanan gedung ini kebobolan? Tanya David tenang, seolah melihat tikus got yang nyasar ke restoran. Wajah Adrian panas membara. Ia ingin menghilang di telan bumi. Ia berdiri di sana, memegang gagang pel, di hadapan pria yang mewakili segala hal yang ingin ia capai namun gagal. Clarissa tidak terlihat marah. Ia bahkan tidak terkejut. Ia hanya menatap Adrian dan Bu Ratna dengan tatapan bosan, seolah sedang melihat noda di dinding yang lupa dibersihkan. Oh, maaf Pak David, jawab Clarissa santai, suaranya bergema di koridor. Mereka bukan penyusup.
Mereka adalah karyawan trainee baru di divisi kebersihan. Tenaga outsourcing program amal. Program amal? David mengangkat alis. Ya, program rehabilitasi untuk orang-orang yang kurang beruntung secara mental dan finansial. Jelas Clarissa, tersenyum manis ke arah Adrian. Namanya Adrian dan Ratna. Kadang mereka memang suka berhalusinasi merasa masih menjadi keluarga saya. Efek samping dari kebangkrutan, saya rasa. Kurang ajar kamu. Bu Ratna hendak maju menyerang, tapi dua petugas keamanan bertubuh besar sudah lebih dulu muncul dari balik lift dan menahan lengannya. Lepaskan. Saya mertuanya. Saya yang dulu atur rumah tangganya. Jerit Bu Ratna meronta-ronta. Clarissa menatap security itu dan mengangguk pelan. Pak Danu, kata Clarissa dingin, tolong ingatkan karyawan baru ini tentang pasal 5. Larangan membuat keributan di area VIP. Jika terjadi sekali lagi, potong gaji harian mereka sebesar 50%. Siap, Bu CEO, jawab Pak Danu tegas. Clarissa kembali menoleh ke David. Mari, Pak David. Kita makan siang di Orient 8. Abaikan gangguan kecil ini. Lantai ini memang butuh pest control yang lebih intensif. Mereka berdua berjalan menjauh, meninggalkan Adrian dan Bu Ratna yang diseret mundur oleh security. David bahkan tidak menoleh lagi, menganggap keberadaan mereka tidak penting. Adrian berdiri kaku saat Clarissa melewatinya. Wangi parfum Clarissa, bat cara trouge yang mewah, menusuk hidungnya, kontras dengan bau keringat dan pembersih lantai di tubuhnya sendiri. Saat mereka lewat, Adrian mendengar David berbisik pelan pada Clarissa. Mantan suamimu yang itu? Selera humormu memang gelap, Clarissa. Mempekerjakan dia di sini. Anggap saja itu caraku menjaga aset, David, jawab Clarissa. Sampah pun bisa berguna kalau diletakkan di tempat yang tepat. Pintu lift tertutup, membawa Clarissa dan David naik ke kemewahan. Adrian ditinggalkan di koridor, diseret kembali masuk ke tangga darurat oleh Pak Danu. Masuk, bentak Pak Danu, mendorong Adrian hingga tersungkur di atas tumpukan kardus bekas. Sekali lagi kalian bikin malu ibu bos. Saya pastikan kalian tidur di sel polsek malam ini. Pintu tangga darurat tertutup lagi. Adrian duduk di lantai beton, menatap sisa nasi kotaknya yang tumpah. Hinaannya sudah paripurna. Ia bukan lagi sekadar miskin. Ia sudah menjadi invisible. Di mata Clarissa, dia bukan lagi musuh yang harus dihancurkan. Dia hanyalah debu. Noda kecil yang mengganggu pemandangan. Dan bagi seorang narsistik seperti Adrian, dianggap tidak ada, adalah siksaan yang jauh lebih menyakitkan daripada dibenci. Di sudut tangga, Bu Ratna masih mengomel, menyalahkan David, menyalahkan satpam, menyalahkan takdir. Tapi suara Adrian memotong omelan itu dengan satu kalimat bisikan yang mengerikan. Sudah, Bu, diam. Adrian menatap ibunya dengan tatapan kosong yang mati. Kita bukan siapa-siapa lagi. Kita cuma sampah yang sedang didaur ulang. Habiskan nasinya. Sebentar lagi jam istirahat habis. Aku harus mengepel toilet pria. Toilet VVIP di lantai 10 Phoenix Tower bukanlah sekadar tempat untuk buang hajat. Ruangan itu lebih mirip lounge eksklusif. Dindingnya dilapisi marmer carrara putih, kerannya berlapis emas 24 karat, dan udara di dalamnya selalu harum oleh diffuser aroma lemongrass dan green tea. Bagi tamu-tamu elit Clarissa, ini adalah tempat untuk memperbaiki riasan. Namun bagi Bu Ratna, ruangan seluas 4x4 meter ini adalah penjara berlapis emas. Pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Bu Ratna berdiri di depan cermin besar yang membentang di sepanjang dinding. Ia mengenakan seragam biru muda office girl yang kebesaran, dipadukan dengan celemek kuning plastik yang membuatnya terlihat seperti bungkusan nasi uduk. Di tangannya, ia memegang kain mikrofiber. Tugasnya sederhana, memastikan tidak ada setitik pun noda air di wastafel marmer itu. Setiap kali ada tamu yang cuci tangan, Bu Ratna harus segera mengelapnya hingga kering kembali. Dasar Clarissa sialan, gerutu Bu Ratna pelan, menggosok keran emas itu dengan kasar. Dulu aku yang menyuruh pembantu mengelap ini. Sekarang aku yang jadi babu. Tunggu saja, kalau Adrian bangkit, aku akan beli gedung ini dan menghancurkan toilet ini. Imajinasi liar itu terhenti ketika pintu kayu jati toilet terbuka. Seorang wanita parubaya yang sangat elegan melangkah masuk. Ia mengenakan gaun batik tulis sutra yang harganya pasti di atas 10 juta. Tas tangannya adalah Hermes Kelly kulit buaya asli. Barang yang selama ini hanya bisa Bu Ratna impikan dalam versi KW-nya. Bu Ratna mengenali wanita itu. Itu ibu tanya, istri dari Raja Batubara Kalimantan, salah satu klien terbesar Phoenix Holdings. Dulu, Bu Ratna pernah mencoba menyapanya di sebuah acara amal, tapi diabaikan karena Bu Ratna dianggap OKB, orang kaya baru. Ibu tanya meletakkan pouch kosmetik kecil bermerek Chanel di atas meja wastafel, tepat di samping keran yang baru saja Bu Ratna lap. Ia mencuci tangan dengan anggun, tidak mempedulikan keberadaan petugas kebersihan tua di sampingnya. Mbak, tolong tisu, perintah ibu tanya tanpa menoleh. Darah Bu Ratna mendidih dipanggil, Mbak. Tapi rasa takut akan denda 500 juta menahannya. Dengan tangan gemetar, ia mengambilkan tisu tebal dan menyerahkannya.
Ponsel ibu tanya berdering di dalam tas Hermesnya. Ia mengangkatnya dengan terburu-buru. Halo? Oh, Pak Menteri sudah datang? Baik, saya segera ke ruang rapat. Dengan panik, ibu tanya menyambar tas Hermesnya dan bergegas keluar toilet. Pintu tertutup rapat. Hening. Bu Ratna menoleh ke meja wastafel. Jantungnya berdegup kencang hingga terasa sakit di dada. Di sana, tergeletak pouch Chanel hitam kecil yang tertinggal. Mata Bu Ratna membelalak. Ia menengok ke kiri dan ke kanan. Tidak ada CCTV di dalam toilet, itu melanggar privasi. Hanya ada dia dan barang mewah itu. Tangan keriput Bu Ratna bergerak sendiri, didorong oleh impuls keserakahan yang sudah mendarah daging. Ia meraih pouch itu. Kulit domba quiltednya terasa sangat lembut di tangannya yang kasar. Ia membuka ritsletingnya sedikit. Isinya bukan hanya bedak. Di dalamnya, terselip sebuah cincin berlian solitaire yang ukurannya sebesar biji jagung. Kilauannya menyilaukan mata Bu Ratna di bawah lampu LED toilet. Ini rejeki, bisik Bu Ratna, napasnya memburu. Ini kompensasi. Clarissa berhutang banyak padaku. Cincin ini pasti harganya ratusan juta. Kalau aku jual di pasar gelap, aku dan Adrian bisa kabur dari sini. Kita bisa hidup enak lagi. Otak kriminal amatirannya bekerja cepat. Ia tidak berpikir tentang konsekuensi. Ia hanya berpikir tentang haknya yang terampas. Dengan gerakan cepat, Bu Ratna menyelipkan pouch itu ke balik-balik stagen longgar di perutnya, tertutup oleh daster seragam dan celemek kuningnya. Ia menepuk-nepuk perutnya, memastikan tidak terlihat menonjol. Ia kembali mengelap wastafel, bersiul kecil, merasa seolah baru saja memenangkan lotre. 5 menit kemudian, pintu toilet terbanting terbuka. Ibu tanya masuk kembali, wajahnya pucat. Di belakangnya, mengekor Siska, kepala umum, dan 2 petugas keamanan wanita. Di sini. Saya yakin saya tinggalkan di sini. Seru ibu tanya, menunjuk wastafel. Mana? Pouch Chanel saya mana? Bu Ratna mematung. Ia memasang wajah paling polos yang bisa ia buat, wajah yang sama saat ia berbohong pada Adrian tentang uang belanja. Maaf, Bu. Tidak ada apa-apa di sini, jawab Bu Ratna, berpura-pura sibuk memeras kain lab. Saya dari tadi membersihkan WC di dalam. Bohong. Ibu tanya menunjuk hidung Bu Ratna. Kamu satu-satunya orang di sini. Itu pouch isinya cincin tunangan anak saya yang baru diambil dari Tiffany Eco. Harganya 300 juta. Kembalikan. Demi Allah, Bu. Saya tidak lihat. Ibu mungkin lupa taruh di mana. Bu Ratna mulai berakting drama. Air mata buayanya keluar. Mentang-mentang saya orang kecil. Ibu nuduh sembarangan. Saya ini mertua. Ia hampir keceplosan bilang, mertua pemilik gedung. Tapi segera menutup mulutnya. Siska maju selangkah. Wajahnya dingin dan tanpa ekspresi. Ibu Ratna, kata Siska tenang. Sesuai prosedur keamanan, jika ada barang hilang di area tertutup dan hanya ada staf yang bertugas, kami berhak melakukan penggeledahan badan. Mohon kooperatif. Jangan sentuh saya. Itu pelecehan. Bu Ratna mundur hingga punggungnya menabrak dinding marmer. Saya lapor polisi kalian. Justru kami yang akan panggil polisi jika ibu tidak mau digeledah, balas Siska. Ia memberi kode pada 2 security wanita. Amankan. Geledah sekarang. 2 petugas wanita itu maju. Bu Ratna meronta, mencakar, dan menjerit seperti babi yang hendak disembelih. Lepasin. Adrian. Tolong ibu. Mereka mau telanjangi ibu. Dalam pergulatan itu, salah satu petugas memegang pinggang Bu Ratna. Terasa ada benjolan keras di balik celemeknya. Petugas itu menarik paksa stagen Bu Ratna. Bro, pouch Chanel hitam itu jatuh ke lantai marmer. Bunyinya tumpul, tapi efeknya meledak seperti bom atom. Keheningan total menyelimuti ruangan. Ibu tanya memungut pouch itu, membukanya, dan menemukan cincin berliannya masih utuh. Ia menatap Bu Ratna dengan tatapan jijik yang tak terlukiskan. Pencuri, desis ibu tanya. Sudah tua, bau, pencuri pula. Bu Ratna gemetar hebat. Lututnya lemas. Ia merosot ke lantai, wajahnya pucat pasi. Itu bukan saya yang ambil, itu jatuh sendiri ke baju saya. Racau Bu Ratna. Alasannya semakin tidak masuk akal. Tiba-tiba, pintu toilet terbuka lagi. Clarissa melangkah masuk. Ia tidak sendirian. Di belakangnya ada Adrian, yang sedang memegang kain pel, wajahnya bingung dan ketakutan karena dipanggil mendadak. Clarissa menatap pemandangan itu, pouch di tangan tamu VIP, dan mertuanya yang meringkuk di lantai sebagai tersangka utama. Ada apa ini, Siska? Tanya Clarissa, suaranya datar namun berwibawa. Tertangkap tangan melakukan pencurian barang tamu VIP, Bu Clarissa,
lapor Siska. Nilai barang bukti estimasi 300 juta rupiah. Mata Adrian melotot. Ia menatap ibunya yang menangis di lantai. Ibu. Suara Adrian tercekat. Ibu mencuri? Adrian. Tolong ibu. Mereka menjebak ibu. Bu Ratna merangkak ke arah kaki Adrian, memeluk sepatu bot karet anaknya. Clarissa berjalan mendekat. Ia menatap ibu tanya dengan penuh penyesalan profesional. Ibu tanya, "Saya atas nama manajemen Phoenix Holdings memohon maaf sebesar-besarnya atas insiden memalukan ini," ucap Clarissa tulus. "Kami akan memastikan pelaku diproses hukum seberat-beratnya. Sebagai kompensasi ketidaknyamanan, kontrak batubara Bapak akan kami berikan diskon logistik tambahan 5% tahun ini." Wajah ibu tanya melunak. "Terima kasih, Clarissa. Kamu memang profesional. Sayang sekali karyawanmu ini bermental sampah." Setelah ibu tanya keluar, atmosfer di toilet itu berubah menjadi sidang pengadilan neraka. Clarissa menunduk menatap Bu Ratna. "Bu Ratna," kata Clarissa pelan. "Anda tahu apa artinya ini? Ini bukan sekadar pencurian. Ini adalah material breach of contract atau pelanggaran kontrak berat. Selain pasal pidana pencurian dengan ancaman 5 tahun penjara, lanjut Clarissa, klausul denda penalti dalam kontrak kerja Anda otomatis aktif karena tindakan kriminal di tempat kerja." Clarissa menoleh ke Adrian yang berdiri mematung. "Adrian," panggil Clarissa. Adrian tersentak. "Ya, iya, Bu. Ibumu baru saja membuatmu berhutang 500 juta rupiah lagi padaku," kata Clarissa dingin. "Dan karena kontrak kalian adalah joint liability, tanggung renteng, utang itu menjadi bebanmu juga." Adrian menatap ibunya dengan tatapan horor. Bukan rasa kasihan, melainkan kebencian murni. Ibunya baru saja menggali lubang kubur mereka 10 meter lebih dalam. "Siska, panggil polisi," perintah Clarissa. "Serahkan Bu Ratna ke Polsek Setiabudi. Biarkan dia menikmati kamar hotel barunya di sel tahanan." "Jangan!" Bu Ratna menjerit histeris saat diborgol oleh security. "Adrian, bayar dendanya. Jangan biarkan ibu di penjara. Kamu anak durhaka kalau diam saja." Adrian tidak bergerak. Ia tidak bisa bergerak. Ia hanya menatap ibunya diseret keluar dari toilet mewah itu, melewati lorong yang penuh dengan karyawan yang menonton. Clarissa berdiri di samping Adrian. Ia menepuk bahu mantan suaminya itu pelan, sebuah sentuhan yang terasa membakar. "Tenang saja, Adrian," bisik Clarissa. "Kamu tidak akan dipecat. Kamu harus bekerja di sini seumur hidupmu untuk melunasi utang ibumu. Mulai besok, jam kerjamu ditambah 4 jam. Selamat bekerja." Clarissa melenggang keluar, meninggalkan Adrian sendirian di dalam toilet wanita yang berbau harum, namun terasa seperti ruang eksekusi mati bagi masa depannya. Adrian jatuh berlutut. Ia muntah di wastafel marmer yang baru saja dilap ibunya. Ia sadar, hidupnya telah resmi berakhir. Bukan dengan ledakan besar, tapi dengan suara klik borgol di tangan ibunya. 1 tahun kemudian, langit senja Jakarta membiaskan warna ungu dan emas di kaca jendela lantai 50 Phoenix Tower. Di ketinggian ini, suara klakson kemacetan ibu kota tidak terdengar. Yang ada hanyalah dengungan halus pendingin ruangan dan denting gelas kristal. Clarissa berdiri di dekat jendela, memandang cakrawala kota yang kini berada di bawah kakinya. Dalam 12 bulan terakhir, Phoenix Holdings telah bermetamorfosis menjadi raksasa bisnis baru. Dengan mengakuisisi aset-aset murah dari perusahaan yang kolaps, termasuk sisa-sisa Saka Group, Clarissa berhasil melipat gandakan valuasi perusahaannya hingga 300%. Wajahnya terpampang di sampul majalah Forbes Asia bulan ini dengan tajuk utama, "The Iron Phoenix, Rising from the Ashes of Betrayal." Ia menyesap chamomile-nya. Dulu, ia minum teh ini untuk menenangkan saraf karena dimarahi mertua. Sekarang, ia meminumnya sebagai ritual relaksasi sebelum terbang ke Zurich untuk World Economic Forum. "Ibu Clarissa," suara Siska terdengar dari intercom. Mobil jemputan ke bandara sudah siap di lobi. Dan Pak David sudah menunggu di bawah. "Terima kasih, Siska. Saya turun sekarang." Clarissa mengambil tas tangannya. Ia berjalan melewati koridor kantornya yang sunyi. Langkahnya mantap. Tidak lagi ragu seperti wanita yang dulu diusir dari rumahnya sendiri dengan koper butut.
Lift pribadi membawanya meluncur turun 50 lantai dalam hitungan detik. Di lantai dasar, lobi utama. Suasana lobi jam 5 sore sangat sibuk. Karyawan bergegas pulang, kurir paket berlarian, dan tamu-tamu bisnis saling berjabat tangan. Di sudut lobi, dekat pot tanaman hias raksasa, sesosok pria kurus kering dengan seragam biru muda yang pudar sedang berlutut. Itu Adrian. 1 tahun bekerja sebagai office boy dengan jam kerja ganda, 16 jam sehari, telah menggerogoti fisiknya habis-habisan. Rambutnya yang dulu tebal dan ditata pomade, kini tipis dan mulai memutih di bagian pelipis karena stres kronis. Wajahnya cekung, matanya dikelilingi lingkaran hitam permanen. Ia terlihat 10 tahun lebih tua dari usia aslinya. Tangan Adrian yang kasar memegang kape besi, berusaha mengerik noda permen karet yang menempel di lantai marmer. Punggungnya sakit luar biasa. Saraf terjepit yang tidak pernah diobati karena tidak punya biaya dan tidak punya waktu cuti. Setiap gerakannya lambat, seperti robot yang baterainya hampir habis. Minggir, Pak! Menghalangi jalan saja. Seorang kurir paket menyenggol bahu Adrian dengan kasar hingga Adrian terguling ke samping. Maaf, Mas. Suara Adrian serak, otomatis meminta maaf. Refleks seorang budak yang sudah terlatih. Ia tidak marah. Ia tidak melawan. Api di matanya sudah lama padam. Ia tahu, jika ia membuat masalah, dendanya bertambah. Jika ia dipecat, ia tidak punya tempat tinggal karena mes karyawan adalah satu-satunya atap di atas kepalanya. Dan ibunya? Bu Ratna kini menjadi penghuni tetap lapas wanita Pondok Bambu. Vonis hakim cukup berat. 4 tahun penjara atas pencurian barang mewah bernilai tinggi, ditambah pemberatan karena mencoba menyuap petugas saat penangkapan. Setiap bulan, Adrian menyisihkan sebagian kecil gajinya yang sudah dipotong utang untuk membelikan sabun dan obat gatal buat ibunya di penjara. Saat kunjungan terakhir, Bu Ratna sudah tidak mengenalinya. Wanita itu hanya duduk di pojok sel, bergumam sendiri tentang arisan dan tas Hermes. Gila. Ibunya sudah gila. Dan Adrian? Ia adalah mayat hidup yang masih bernapas. Ting! Suara lift VIP terbuka. Adrian membeku. Ia tahu suara itu. Ia tahu siapa yang akan keluar. Sesuai SOP, standar operasional prosedur, yang Siska terapkan khusus untuknya, Adrian harus menunduk menghadap tembok setiap kali CEO lewat. Ia tidak diizinkan menatap matahari. Adrian segera memutar tubuhnya, menghadap tembok pilar. Ia menunduk dalam-dalam, menatap sepatu bot karet kuningnya yang dekil. Jantungnya berdegup kencang. Campuran antara rasa takut dan kerinduan yang menyakitkan. Suara langkah kaki stiletto terdengar mendekat. Tak, tak, tak. Irama yang tegas, penuh percaya diri. Clarissa berjalan melewati lobi. Di sampingnya, David Hanubrata berjalan mendampingi, membawakan tas kerjanya. Sebuah gestur sederhana yang menunjukkan bahwa pria hebat itu melayaninya, bukan menguasainya. Clarissa berhenti sejenak tepat di samping pilar tempat Adrian menunduk. Ia tidak menoleh. Ia hanya berhenti. Wangi parfum Baccarat Rouge itu menyelimuti Adrian, mencekik lehernya dengan kenangan masa lalu. Kenangan saat ia masih memiliki wanita ini, saat ia masih tidur di sampingnya, saat ia masih menjadi raja. Mobilnya di sebelah sini, Clarissa, kata David lembut, membukakan pintu kaca lobi. Clarissa tidak langsung menjawab. Dari balik kacamata hitamnya, ia melirik sekilas ke arah punggung pria berseragam biru itu. Ia melihat bahu Adrian yang bergetar. Ia melihat sepatu bot kuning itu. Apakah ada rasa kasihan? Apakah ada rasa benci? Sudah tidak ada. Bagi Clarissa, sosok di depannya hanyalah sisa-sisa bad debt, utang buruk, yang sudah dihapus bukukan, write off, dari neraca kehidupannya. Sosok itu tidak lagi memiliki nilai aset. Nol. Clarissa? Panggil David. Clarissa tersenyum tipis, lalu memalingkan wajahnya ke depan, menatap sinar matahari sore yang cerah. Ayo, David. Pesawat kita tidak akan menunggu, jawab Clarissa. Ia melangkah maju, meninggalkan pilar itu. Meninggalkan masa lalunya yang sedang mengikis permen karet di lantai. Begitu pintu kaca tertutup dan mobil mewah itu melaju pergi, Adrian perlahan mengangkat wajahnya. Ia menatap mobil yang menjauh itu dengan mata basah. Selamat jalan, Ratu, bisiknya lirih. Suaranya pecah.
Ia kembali menunduk, mengambil KPBC-nya, dan kembali menggosok lantai. Keras. Tanpa henti. Karena lantai itu tidak akan bersih dengan sendirinya. Dan utang 500 juta itu tidak akan lunas dalam kehidupan ini. Di dalam mobil yang melaju menuju bandara, Clarissa membuka tabletnya. Ia melihat grafik saham Phoenix Holdings yang mencapai rekor tertinggi baru hari ini. Ia menutup tablet itu dan memandang keluar jendela. Jakarta terlihat indah dari balik kaca mobil anti peluru ini. Ia teringat kata-kata Adrian dulu, "Kamu tidak bisa apa-apa. Kamu hanya beban." Clarissa tersenyum. Senyum kemenangan yang abadi. "Kamu salah, Adrian," gumamnya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. "Aku bukan beban. Aku adalah fondasi. Dan ketika kamu mencoba menghancurkan fondasi tempatmu berdiri, jangan kaget jika kamu terkubur di bawah reruntuhannya." Mobil itu melaju kencang, membelah jalan tol, membawa Clarissa terbang tinggi, jauh di atas jangkauan tangan-tangan kotor yang pernah mencoba menariknya ke bawah. Permainan selesai. Papan catur telah dibersihkan. Sang ratu menang mutlak. Selesai.